Bab 5801, orang tersebut telah ditemukan. Setelah pertempuran di lembah terpencil, sikap Ling Xuang terhadap Dev mengalami perubahan dramatis. Rasa jijik dan keraguan di masa lalu telah sirna, digantikan oleh rasa kagum yang tulus dan ketergantungan yang halus dan hampir tak terasa. Dia mulai aktif bertanya pada Dev mengenai pendapatnya, dan sesekali meliriknya, hanya merasa lega saat dia mengangguk sedikit. Interogasi para tahanan berjalan lancar. Di bawah intimidasi penuh kekerasan dan teknik interogasi unik para murid Sekte Pedang, para murid Sekte Iblis dan prajurit penggabungan binatang yang tersisa dengan cepat mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Tuanku, ampuni nyawa kami. Kami baru saja berpatroli di daerah ini, mencari sisa anggota Sekte 10.000 binatang yang melarikan diri, terutama pemimpin Sekte Laitian dan orang-orang kepercayaannya. Oh, dan mata-mata Sekte Pedang Suantian. Seorang murid Sekte Iblis mengaku dengan gemetar, para petinggi mengatakan bahwa jika ada jejak yang ditemukan, sinyal harus segera dikirim, dan para ahli akan memimpin tim untuk mengepung dan memusnahkannya. Bagaimana situasi pertahanan di daerah ini? Ada berapa tim patroli? Bagaimana para ahli didistribusikan? Tanya Ling Xuang dengan nada dingin. Yah, aku hanya tahu bahwa tim kita dipimpin oleh Tetua Liu dan Fang. Sedangkan yang lainnya, kudengar Ketua Sekte Tulang Ganas dan beberapa tokoh penting dari Sekte Iblis Jiwa Segudang ditempatkan di markas besar Sekte Binatang Segudang. Perimeter luar digeledah oleh tim gabungan dari berbagai ras binatang dan murid Sekte Iblis, yang dibagi menjadi beberapa area. Aku benar-benar tidak tahu ada berapa tim di sana. Prajurit fusi binatang lainnya memberikan informasi yang sedikit berbeda. Master Sekte Pembunuh Tulang telah memerintahkan pencarian terfokus di beberapa lokasi perburuan tua dan tambang terbengkalai di arah barat laut dan barat daya, dengan mengatakan bahwa tempat-tempat itu mudah untuk menyembunyikan orang. Dev mendengarkan dengan tenang, memastikan untuk mengingat informasinya. Barat laut, barat daya. Ini mungkin rute pelarian yang dipilih Laitian dan kelompoknya. Setelah berurusan dengan para tahanan, kelompok itu beristirahat sejenak. Dev melihat peta, merenung sejenak, lalu berkata, kita akan bergerak ke barat daya, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Jika penguasa Sekte Rift Heaven dan yang lainnya benar-benar mundur ke arah ini, kita mungkin bisa menemukan petunjuk. Di saat yang sama, mereka harus menghindari rute patroli yang diketahui. Baik, Senior Dev. Ling Xuang segera menjawab, lalu menginstruksikan murid-muridnya untuk menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan aura mereka dan melanjutkan perjalanan di sepanjang rute yang ditunjukkan oleh Dev. Selama 2 hari berikutnya, Dev dan kelompoknya bergerak seperti hantu melalui medan kompleks pegunungan 10.000 binatang. Mereka menghindari 3 patroli besar dan menemukan beberapa tempat yang tampaknya pernah menjadi lokasi pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak pasti Laitian dan kelompoknya. Alis Dev berkerut semakin erat. Pegunungan itu terlalu luas, dan Laitian beserta yang lain sengaja menyembunyikan diri, jadi pencarian seperti ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa jaring perburuan semakin ketat. Keakraban klan binatang fusion dengan pegunungan jauh melampaui orang luar, dan dengan metode pelacakan yang disediakan oleh Sekte Iblis, Laitian dan rekan-rekannya kemungkinan akan menemukan diri mereka dalam situasi yang semakin berbahaya. Ling Xuang juga merasakan tekanan. Melihat keseriusan di mata Dev, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik, Senior Dev, pencarian ini tidak berhasil. Bukankah seharusnya kita? Sebelum dia dapat menyelesaikan bicaranya, Dev tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi tanda diam, tatapan tajamnya tertuju pada hutan kuno yang lebat di sebelah kirinya. Sesaat kemudian, suara gemerisik yang sangat samar terdengar dari hutan kuno, yang hampir tidak dapat didengar jika Dev tidak memiliki indera kedewaan yang kuat. Segera setelah itu, 2 sosok yang waspada, hampir menyatu dengan lingkungan sekitar, diam-diam muncul dari bayang-bayang hutan. Mereka 2 orang. Mereka tetap dalam kondisi semi-hewan, yang satu menyerupai serigala dan yang lainnya macan tutul. Keduanya terluka, aura mereka lemah, mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kelelahan. Ketika mereka melihat Dev dan kelompoknya, terutama Dev dan Ling Xuang, mereka awalnya terkejut dan mengambil posisi bertahan. Namun, setelah melihat wajah Dev dengan jelas, ekspresi terkejut yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul mata para bisman yang seperti serigala. Itu Senior Dev. Suara manusia buas yang bagaikan serigala itu bergetar, hampir menjerit, tetapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Dev mengenali pihak lain sebagai sesepuh klan serigala yang cukup cerdik, tingkat keempat alam surgawi abadi di samping Laitian, Fang tampaknya bernama Jifeng. Penatua Gale. Dev melangkah maju, merendahkan suaranya. Di mana Master Sekte Rift Heaven? Di mana yang lainnya? Ketika Penatua Jifeng melihat Dev, ia sangat gembira, matanya memerah karena haru. Ia berseru, Senior, itu benar-benar Anda, pemimpin sekte dan yang lainnya. Mereka berada di lembah terpencil tak jauh di depan. Semuanya, kondisi semua orang sedang tidak baik. Banyak saudara yang terluka, dan luka pemimpin sekte sangat parah. Kami diutus untuk mengintai dan mencari sumber daya. Pimpin jalan, kata Dev tanpa ragu. Dipimpin oleh Penatua Gale, kelompok itu bergerak lebih hati-hati, melewati beberapa labirin alam dan rawa yang tampaknya tenang tetapi sebenarnya berbahaya. Akhirnya, kami tiba di pintu masuk sebuah lembah yang sepenuhnya tersembunyi oleh tanaman merambat dan bebatuan aneh. Pintu masuknya dipasang dengan rangkaian ilusi sederhana namun cerdik dan pembatasan peringatan, yang jelas dilakukan dengan tergesa-gesa.
Penatua Gale melepaskan beberapa segel tangan manusia binatang tertentu, menyebabkan susunan ilusi beriak sedikit dan memperlihatkan celah yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Kelompok itu segera menyelinap masuk. Lembahnya tidak terlalu luas, tetapi cukup terpencil. Lebih dari 20 murid sekte 10.000 binatang sedang duduk atau berbaring, kebanyakan terluka dan napasnya lemah. Udara dipenuhi aroma samar darah bercampur herba. Melihat Chifeng membawa kembali orang-orang asing, banyak orang yang terluka berjuang untuk berdiri dan berjaga-jaga. Namun, ketika mereka melihat Dev, terutama ketika beberapa murid senior di sekitar Lietian mengenalinya, bumaman tertahan namun penuh semangat terdengar di lembah. Tuan Dev. Yang senior sudah tiba. Jauh di dalam lembah, di atas batu besar yang relatif datar, Lietian duduk bersandar, wajahnya sepucat kertas, dadanya terbalut perban tebal, dengan sedikit jejak darah merembes keluar. Ketika dia melihat Dev, matanya yang redup tiba-tiba berbinar, dan dia berjuang untuk berdiri, senior. Kamu akhirnya tiba. Dev melintas ke sampingnya dan menekan bahunya, jangan bergerak. Pada saat yang sama, indera keilahiannya menyapu area tersebut, dan hatinya sedikit tenggelam. Lietian tidak hanya terluka parah di bagian luar, tetapi organ dalamnya juga mengalami guncangan hebat. Meridiannya rusak di beberapa tempat, dan jejak erosi energi iblis juga sangat jelas. Jelas, ia telah melalui pertempuran sengit. Bab 5802, Alam Rahasia Api yang Berangkat. Bagaimana dia bisa terluka parah? Dev mengerutkan kening, mengeluarkan beberapa pil penyembuh yang telah dimurnikannya, dan memasukkannya ke dalam mulut Lietian tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, ia menggunakan secerca kekuatan abadi Chaos murni untuk membantunya melarutkan kekuatan obat dan membersihkan meridian yang tersumbat. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya, khasiat obatnya yang murni dan energi pemberi kehidupan yang lembut namun kuat dengan cepat menyebar. Secerca wama kembali muncul di wajah pucat Lietian, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Dia menghela napas panjang lega dan menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih banyak, senior. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu dan hadiah ramuan ini, Lietian mungkin sudah. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Dev memotongnya, tatapannya menyapu murid-murid sekte 10.000 binatang yang tersisa di lembah, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Sekte 10.000 binatang yang dulu ramai dan makmur kini hanya tinggal beberapa lusin prajurit yang terluka dan kalah. Di mana tetua Xiong Tuo? Di mana Xian dan Yingwu? Aku tidak bisa menemukan mereka. Ketika menyebut Xiong Tuo, mata Lietian langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang mendalam, suaranya tercekat oleh emosi, penatua Xiong Tuo. Untuk melindungi kita, dia dikepung oleh Zenggu dan para pengkhianat sekte iblis. Dia sudah binasa. Meski memiliki firasat, Dev tetap merasakan sakit di hatinya saat mendengar berita itu dengan telinganya sendiri. Tetua Xiong yang pemarah namun jujur dan setia itu sebenarnya. Dia memejamkan matanya sebentar, menekan niat membunuh di hatinya, dan terus bertanya, di mana Xian dan Yingwu? Meski bersedih, Lietian berkata, setelah kami menerobos pengepungan hari itu, kami bubar dan sepakat bertemu di sini. Xian dan Yingwu mengalami luka yang tidak terlalu serius dan memiliki hubungan dekat dengan senior, jadi saya mengirim mereka masing-masing untuk memimpin tim murid yang cerdas untuk mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan senior ke arah sekte pedang Suantian dan dekat situs lama sekte 10.000 binatang. Perjanjian itu menetapkan bahwa kita harus kembali ke tempat ini dalam waktu 10 hari, terlepas dari apakah kita menemukan sesuatu. Sekarang, 8 hari telah berlalu, dan kita masih belum melihat mereka, juga belum menerima tanda komuni dari mereka. Hati Dev tenggelam. Suatu firasat buruk muncul secara spontan. Xian dan Yingwu sama-sama orang yang berhati-hati. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan pernah pulang terlambat atau bahkan tidak mengirim pesan. Ke arah mana mereka pergi? Apakah ada ciri khas atau tanda yang telah ditentukan sebelumnya? Dev terus mendesak, tanpa disadari nadanya menjadi mendesak. Lietian menerangkan secara rinci arah yang ditinggalkan keduanya dan rute yang mungkin mereka ambil, serta beberapa tanda rahasia sederhana yang telah mereka sepakati. Dev segera menuliskannya. Tepat saat itu, seorang murid klan Macan Tutul, berwajah pucat, bergegas masuk dari pintu masuk lembah, suaranya rendah dan mendesak Master Sekte. Senior, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di luar, ada banyak tanda-tanda aktivitas musuh di luar. Mereka sedang mencari ke arah kita. Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Ada banyak orang, setidaknya 3 tim patroli telah bergabung, dan 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat, mereka mungkin ahli di tingkat ke-6 alam abadi surgawi. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Lietian berjuang untuk bangkit dan memberi perintah, tetapi Dev menahannya. Musuh datang dengan persiapan matang, dan mereka unggul dalam jumlah dan keterampilan tempur. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. Dev dengan tenang menganalisis, meskipun lembah ini terpencil, tidak sepenuhnya aman. Hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Kita harus segera mengungsi. Tapi kemana kita bisa pergi? Seorang tetua berkata dengan putus asa, meskipun pegunungan ini luas, klan binatang fusion mengenal tempat ini seperti punggung tangan mereka, dan sekte iblis jiwa segudang punya teknik pelacakan. Dengan begitu banyak yang terluka, kita sama sekali tidak bisa bergerak cepat. Dimanapun kita bersembunyi, cepat atau lambat kita akan ditemukan. Bagaimana kalau datang ke sekte pedang Suantianku?
Ling Xuang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Formasi pelindung sekte kami cukup kuat untuk melindungi kalian semua. Siapa ini? Lai Tian menatap Ling Xuang dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengenali Ling Xuang. Ini Ling Xuang, putri kesayangan Master Sekte Ling, perkenalkan Dev. Mendengar ini, Lai Tian segera menyapanya, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut dan berkata, saya menghargai kebaikan Nona Ling. Namun, tempat ini terlalu jauh dari pegunungan 10.000 pedang, dan pasti akan ada banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Mustahil bagi tim kita untuk menyeberang dengan aman. Keheningan menyelimuti semua orang, dan suasana putus asa menyebar ke seluruh lembah. Dengan para pengejar di belakang dan tidak ada jalan ke depan, apakah kita benar-benar akan binasa di sini? Saat itu, mata Ling Xuang berbinar, seolah dia teringat sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Dev, lalu Lai Tian, dan berkata, ada tempat lain di mana kita mungkin bisa berlindung untuk sementara waktu. Di mana? Dev menatapnya. Alam rahasia api yang padam. Ling Xuang berkata, alam rahasia ini adalah dunia kecil independen yang ditemukan oleh guruku, Master Pedang Api Surgawi. Pintu masuknya tersembunyi dan membutuhkan token serta mantra khusus untuk membukanya. Bagian dalam alam rahasia itu luas dan kompleks, dengan energi spiritual atribut api yang melimpah. Orang biasa tidak bisa tinggal lama di sana, tetapi itu adalah tempat yang sangat baik untuk bersembunyi dari pencarian dan penangkapan. Yang terpenting, tempat ini berjarak kurang dari 2 hari perjalanan dari tempat kita berada sekarang, dan rutenya cukup terpencil. Alam rahasia api yang berkobar. Hati Dev tergerak. Alam rahasia biasanya memiliki aturan unik yang dapat secara efektif memblokir sebagian besar metode pelacakan. Lai Tian dan para tetua sekte 10.000 binatang lainnya juga menunjukkan harapan, tetapi harapan itu segera memudar. Nona Ling, alam rahasia yang begitu berharga terlalu baik bagi kami orang luar. Kita tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Ling Xuang menjawab dengan tegas, guruku sering mengajarkan kepadaku bahwa jalan seorang pendekar pedang adalah menegakkan kebenaran dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Sekte 10.000 binatang telah menderita musibah yang begitu besar, dan Sekte Iblis sedang mengamuk. Bagaimana mungkin Sekte Pedang Suantianku hanya berdiam diri? Lagi pula, ini juga keinginan ayahku. Dia menatap Dev, Senior Dev, bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, Dev menyimpulkan bahwa ini memang pilihan terbaik saat ini. Dia menatap Lai Tian, Master Sekte Lai Tian, apa pendapatmu? Lai Tian menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xuang, Nona Ling, kebaikanmu yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh Sekte 10.000 binatang. Jika kita bisa selamat dari musibah ini, Sekte 10.000 binatang akan membalas kebaikanmu dengan sekuat tenaga di masa depan. Master Sekte Lai Tian, kau menyanjungku. Ling Xuang segera membalas sapaannya, lalu berkata dengan serius, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus segera berangkat dan pergi sebelum musuh mengepung kita. Aku tahu jalan pintas yang relatif aman. Bab 5803, ditangkap. Dev menggelengkan kepalanya, kalian jalan duluan. Senior, Ling Xuang dan Lai Tian keduanya terkejut. Aku akan mencari Si Yan dan Ying Wu. Tatapan Dev tegas. Mereka belum kembali pada waktu yang ditentukan, mereka pasti dalam masalah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi senior, ada orang-orang yang mencari di mana-mana di luar. Terlalu berbahaya bagimu untuk bertindak sendirian. Kata Ling Xuang cemas, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Lai Tian juga menasihati, senior, Si Yan dan Ying Wu sama-sama anak yang waspada. Mungkin mereka hanya terlambat karena sesuatu, atau mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat. Kalau kamu keluar sekarang, bagaimana kalau? Tidak ada bagaimana jika. Nada bicara Dev tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Aku datang ke Sekte 10.000 binatang bersama mereka, dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk menemukan mereka dan membawa mereka keluar dari sini dengan selamat. Pergilah ke alam rahasia dulu dan beritahu aku lokasi persisnya dan cara masuknya. Setelah aku menemukan orangnya, aku akan datang menemuimu. Melihat Dev sudah mengambil keputusan, Ling Xuang tahu bahwa bujukan lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Dia menggigit bibirnya, mengeluarkan liontin giok berbentuk bulu berwarna merah menyala dari dadanya, lalu menyerahkannya kepada Dev, senior, ini liontin api, salah satu kunci untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia. Pintu masuk ke alam rahasia ini terletak di bagian terdalam Crimson Flame Canyon, sekitar 20.000 mil ke arah barat daya, di mana terdapat dinding batu merah yang menyala sepanjang tahun. Pegang liontin api, alirkan kekuatan spiritual atribut api untuk mengaktifkannya, dan pada saat yang sama gunakan indera ketuhananmu untuk mengukir segel ajaib yang kuberikan kepadamu, dan kau dapat membuka pintu masuk sementara. Saat dia berbicara, dia menggunakan indera kedewaannya untuk mengirimkan segel sihir yang rumit dan mendalam ke dalam pikiran Dev. Dev merasakannya sebentar dan mengingatnya, lalu mengambil liontin api dan menyimpannya. Senior, hati-hati, kami akan menunggumu di alam rahasia. Ling Xuang menatap Dev dengan ekspresi rumit. Senior Dev, jaga dirimu. Lai Tian dan murid-murid Sekte 10.000 binatang lainnya juga membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan antisipasi. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan sekejap sosoknya, ia menghilang dari pandangan semua orang seakan-akan ia telah menyatu dengan udara. Bahkan tidak menyebabkan fluktuasi spasial sedikitpun. Ling Xuang menatap kosong ke arah Dev menghilang sejenak sebelum tersadar kembali.
Menekan emosi aneh di hatinya, ia menoleh ke Lai Tian dan berkata, Master Sekte Lai Tian, kita harus segera berangkat. Tolong minta murid-murid yang luka ringan untuk membantu menopang yang luka parah. Kita berangkat sekarang. Dipimpin oleh Ling Xuang, pasukan campuran ini, yang terdiri dari elit dari Sekte Pedang Xuantian dan sisa-sisa Sekte 10.000 binatang, diam-diam mundur dari lembah tersembunyi dan diam-diam menuju barat daya menuju ngarai api merah. Setelah meninggalkan lembah, Dev memaksimalkan teknik melarikan diri spasial dan kemampuan penyembunyiannya. Ia bergerak cepat menembus hutan lebat, pegunungan berbatu, dan bayangan bagaikan bayangan tak kasat mata, indera ilahiannya memancar keluar ke segala arah dari pusat dirinya sendiri, bagaikan radar yang paling canggih. Mereka dengan cermat mencari jejak apapun yang mungkin berhubungan dengan Xian dan Yingwu, sambil dengan cekatan menghindari pasukan penjaga, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dia pertama-tama mengikuti rute yang disediakan oleh Lai Tian dan mencari ke arah Sekte Pedang Xuantian, di mana dia menemukan beberapa jejak samar pertempuran dan tanda rahasia unik dari Sekte 10.000 binatang. Tanda tersembunyi itu menunjuk ke arah lain, tampaknya itu adalah jalan terpencil yang mengarah ke bekas lokasi gerbang 10.000 binatang. Hati Dev menegang. Mungkinkah mereka berdua terbongkar saat pergi menyelidiki situs lama Sekte 10.000 binatang? Dia segera mengubah arah dan mengikuti petunjuknya. Semakin dekat ke area luar bekas lokasi gerbang 10.000 binatang, semakin padat patroli dan suasana pun semakin mencekam. Dev harus lebih berhati-hati, kadang-kadang bahkan perlu menunggu untuk waktu yang lama, menunggu jeda antara giliran patroli sebelum dia bisa lewat. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lebih banyak tanda pertempuran, dan noda darah. Dilihat dari auranya, dia adalah campuran Xian dan Yingwu. Hati Dev semakin tenggelam. Akhirnya, di dekat aliran sungai pegunungan sempit sekitar 100 mil dari area inti asli Sekte 10.000 binatang, Dev menemukan energi sisa yang kuat dan sejumlah besar darah segar. Batu-batu di kedua sisi aliran sungai pegunungan itu terlihat jelas bekas-bekas tebasan pedang dan pisau serta serangan sihir, sehingga meninggalkan pemandangan yang sangat menghancurkan. Di udara, selain aura Xian dan Yingwu, terdapat sedikitnya 5 atau 6 aura ganas yang berbeda dari binatang buas yang menyatu, serta 2 aura dingin dari para kultivator iblis. Mereka disergap di sini. Mata Dev sedingin es. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, pertempuran itu cukup sengit. Xian dan Yingwu jelas memberikan perlawanan yang gigih, tetapi musuh memiliki banyak orang dan tampaknya telah bersiap. Dia mencari dengan teliti dan menemukan sepotong kecil pakaian hitam yang robek di sebuah celah, dengan sedikit aroma tarian bayangan dan beberapa noda darah di atasnya. Dev memegang ujung pakaiannya erat-erat, buku-buku jarinya agak memutih. Mengikuti jejak aroma samar yang tertinggal dan beberapa tanda gesekan yang hampir tak terlihat di tanah, Dev melacak mereka. Jejaknya akhirnya menghilang di dekat pintu masuk gua yang terletak di tengah gunung, tersembunyi oleh tanaman merambat yang lebat. Pintu masuk gua itu hanya ditutupi oleh penghalang, tetapi samar-samar terdengar suara orang berbicara dan isak tangis dan perjuangan seorang wanita terdengar dari dalam. Tatapan Dev tiba-tiba berubah dingin, niat membunuhnya hampir membeku. Ia bergerak secepat kilat, tanpa suara menembus penghalang sederhana dan memasuki gua. Gua itu cukup luas dan diterangi oleh beberapa lampu jiwa hijau yang menakutkan. 7 atau 8 prajurit binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran duduk bersama, mengobrol dan tertawa terbahak-bahak, berbagi anggur dan daging. Berceceran di tanah, beberapa barang sisa yang diambil dari Xian dan Yingwu. Jauh di dalam gua, 2 orang diikat kedua pilar batu tebal. Itu Xian dan Yingwu. Kondisi Xian sangat buruk. Ia berlumuran darah, dengan banyak luka dalam yang memperlihatkan tulangnya, dan salah satu lengannya bengkok secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Kepalanya tertunduk, napasnya lemah, dan dia dalam kondisi setengah koma. Adapun Yingwu, kondisinya hanya menambah amarah Dev. Pakaian luarnya robek menjadi 2, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berlumuran darah, dan kulitnya yang putih penuh dengan memar dan luka. Seorang pemimpin binatang buas dengan tanduk melengkung seperti kambing dan wajah cabul sedang tersenyum cabul. Dia mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya yang tersisa, napasnya berbau alkohol, si cantik kecil, jangan melawan. Setelah aku selesai mempermainkanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu dan menawarkanmu sebagai mainan kepada Master Sekte Tulang Ganas, hahaha. Yingwu berjuang mati-matian, matanya dipenuhi air mata keputusasaan dan kehinaan, tetapi kekuatan spiritualnya tersegel dan dia terluka parah, jadi dia tidak berdaya untuk melawan. Bab 5804, Pembayaran 100 kali lipat. Berhenti. Xian nyaris tak mampu mengangkat kepalanya dan meraung marah, yang kemudian memicu tendangan ganas ke dadanya dari seorang prajurit binatang di dekatnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hei, dasar sampah, beraninya kau. Aku akan urus perempuan jalan ini dulu, lalu aku akan menyiksamu pelan-pelan. Pemimpin bertanduk kambing itu menyeringai cabul, tangannya sudah dekat dengan bahu Shadow Dancer. Pada saat kritis ini, boom! Penghalang dasar di pintu masuk gua hancur semudah kertas. Niat membunuh yang mengerikan, dahsyat, dan mengerikan, bagaikan kebangkitan seekor binatang purba, melanda seluruh gua bagaikan gelombang pasang yang nyata. Tawa semua prajurit binatang fusion tiba-tiba terhenti, seperti bebek yang tercekik. Mereka berbalik dengan terkejut, hanya melihat sosok berjubah hijau berdiri di pintu masuk gua. Lelaki itu berdiri di sana, tampak tenang, tetapi tatapan matanya bagaikan es purba, atau gunung berapi yang hendak meletus, mengandung niat yang sangat kuat untuk menghancurkan segalanya.
Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menjerumuskan para prajurit binatang fusion yang biasanya ganas ini ke dalam gua es, darah mereka tampaknya membeku. Siapa kamu? Pemimpin bertanduk kambing itu tersadar oleh niat membunuh dan berteriak dengan suara yang keras namun lemah. Dev tidak menjawab. Tatapannya jatuh pada Xian dan Yingwu. Melihat kondisi mereka yang menyedihkan, terutama secercah harapan di mata Yingwu yang seakan telah melihat seorang penyelamat, dan air mata kesedihan yang mengalir setelahnya, amarahnya memuncak. Kalian semua pantas mati. 5 kata sederhana, namun terdengar seperti hukuman mati. Saat berikutnya, Dev bergerak. Tidak ada momentum yang menggemparkan, tidak ada gerakan yang memukau. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, merentangkan jari-jarinya, dan dengan lembut menjabat tangan semua orang di dalam gua kecuali Xian Yingwu. Bas! Udara di dalam gua seakan tersedot keluar seketika, dan waktu seakan berhenti sejenak. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua Beastmaster, yang terdiam karena ketakutan. Tubuh mereka, bersama dengan senjata di tangan mereka, toples anggur di samping mereka, dan bahkan beberapa lampu jiwa, tampaknya dicengkeram oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan kemudian boom, 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 boom. Serangkaian ledakan teredam terdengar. 7 prajurit binatang, termasuk pemimpin bertanduk kambing yang berada di alam dewa surgawi tingkat keempat, bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak di tempat. Ia berubah menjadi awan kabut darah dan serpihan daging dan tulang, berceceran di seluruh dinding gua. Bau darah yang kuat langsung memenuhi udara. Selain tebing-tebing berbatu dan penari bayangan yang terikat pada pilar-pilar batu, tidak ada makhluk hidup lain di seluruh gua itu. Dev menarik tangannya, seolah-olah ia hanya membersihkan debu. Ia melangkah ke pilar batu, dan dengan jentikan jarinya, tali urat hewan yang dibuat khusus untuk mengikat kedua orang itu putus. Yingwu kehilangan dukungannya dan jatuh pelan ke bawah, tetapi Dev menangkapnya tepat waktu. Dia bersandar di dada Dev, merasakan lengannya yang kuat dan dapat diandalkan serta aroma samar yang familiar. Ketakutan, keluhan, dan keputusasaan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir akhirnya meledak. Ia mencengkeram erat pakaian Dev, membenamkan wajahnya di dada Dev, dan menangis terseduh-seduh, tubuhnya yang halus gemetar tak terkendali. Senior, kau benar-benar datang. Aku tahu kau pasti datang. Dia menangis terseduh-seduh dan berbicara tidak jelas. Dev mendesah dalam hati, menepuk punggungnya pelan, dan mengirimkan secercah kekuatan abadi yang kacau untuk membantunya menstabilkan pikirannya dan meringankan luka-lukanya. Lalu dia menatap Xian yang tengah berjuang untuk berdiri. Meskipun Xian terluka parah, matanya menyala-nyala karena amarah yang membara dan rasa takut yang masih tersisa. Ia berlutut dengan satu kaki, suaranya serak, Senior. Xian tidak kompeten. Aku gagal melindungi Yingwu dan bahkan membuatmu membahayakan dirimu sendiri. Bangun, sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Dev membantunya berdiri, menyalurkan kekuatan abadinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan memberinya beberapa pil. Bagaimana kau bisa sampai di tangan mereka? Setelah meminum pil itu, Xian merasakan arus hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya pun jauh lebih ringan. Baru setelah itu ia segera menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata setelah mereka berpisah, tim Xian membuat kemajuan yang lebih baik dan menyelinap ke pinggiran situs selama gerbang 10.000 binatang. Mereka menangkap seorang Fusion Beast Warrior, mengorek beberapa informasi dari dalam dirinya, dan bersiap pergi ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan kelompok Shadow Dancer. Shadow Dance dan kelompoknya tampaknya telah terbongkar dan sedang dikejar oleh pasukan Fusion Beast Warrior. Xian segera memutuskan untuk memberikan dukungan, dan kedua kelompok bergabung, bertempur dan mundur secara bersamaan. Meskipun mereka membunuh banyak pengejar, jumlah musuh terus meningkat, dan mereka bahkan menarik para ahli dari Sekte Iblis. Selama pertempuran sengit itu, tim tersebut terpencar. Untuk melindungi murid-murid lainnya yang mundur, Xian dan Yingwu berinisiatif untuk memancing sebagian besar pengejar. Akhirnya, mereka disergap di dekat aliran Sung. Setelah kehabisan tenaga, nasib murid-murid lainnya tidak diketahui. Bajingan-bajingan itu, setelah menangkap kita, mereka mempermalukan kita dengan segala cara, dan bahkan mencoba untuk. Xian menggertakkan giginya, matanya merah. Jadi begitu. Dev memotongnya, suaranya sedingin es, aku akan membalaskan dendammu 100 kali lipat. Tapi sekarang, kita harus segera pergi dari sini. Meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan keributan tadi, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik perhatian musuh lain di sekitar. Xian dan Yingwu mengangguk cepat. Dev membantu Yingwu mengenakan salah satu jubah luar cadangannya untuk menutupi pakaiannya yang rusak. Kemudian, dengan masing-masing tangannya menopang satu, dia melesat keluar gua dan menghilang kembali ke dalam bayangan hutan, melesat menuju barat daya. Sekitar setengah batang dupa setelah mereka pergi, beberapa aura dahsyat turun ke gua. Melihat pemandangan mengerikan di dalam, mereka semua tersentak kaget, diikuti oleh raungan marah dan suara alarm yang melengking. Namun saat ini, Dev telah membawa Xian dan Yingwu puluhan mil jauhnya. Mengikuti rute dan metode yang diberikan oleh Ling Xuang, ia melaju menuju pintu masuk alam rahasia Li Huo yang misterius. Bab 5805, dilarang masuk. Crimson Flame Canyon, terletak di barat daya Beast Mountain Range, diberi nama demikian karena api merah tua aneh yang menyala abadi di dalamnya. Dinding ngarai itu curam dan berwarna merah tua, seolah hangus oleh suhu tinggi, dan udaranya dipenuhi atmosfer panas dan kering.
Tanaman biasa sulit tumbuh di sini, hanya sedikit pakis dan lumut kerak eksotis yang tahan api yang menghiasi lanskap. Ketika Ling Xuang memimpin Laitian dan sisa-sisa terluka dari Sekte 10.000 binatang ke bagian terdalam ngarai setelah perjalanan yang panjang dan sulit, semua orang kelelahan. Hari-hari melarikan diri, ketegangan saraf, dan cedera yang tak tertangani telah membawa moral dan kekuatan fisik tim ke titik terendah. Di hadapan kami berdiri tembok batu merah yang menjulang tinggi, halus, bagaikan cermin, ratusan kaki tingginya. Dinding batu itu bukan batu biasa, melainkan mineral langka yang disebut kristal api merah tua. Batu itu terbakar dengan api kemasan pucat yang samar namun tampak abadi, dan suhu tinggi yang dipancarkannya menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke alam pemisahan api yang disebutkan Ling Xuang. Ini dia. Ling Xuang menghentikan langkahnya, wajahnya yang pucat memerah tidak wajar karena suhu tinggi, tetapi secercah harapan bersinar di matanya. Dia menoleh ke Laitian dan yang lainnya dan berkata, "Tunggu sebentar sementara aku membuka pintu masuk ke alam rahasia." Saat Laitian dan yang lainnya menatap dinding batu yang terbakar dan merasakan energi atribut api yang luas dan murni yang terkandung di dalamnya, mereka merasa agak tenang. Pintu masuk ke alam rahasia ini sangat unik dan tersembunyi dengan baik sehingga mungkin saja untuk sementara waktu menghindari kejaran Sekte Iblis dan klan binatang Fusion. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menahan kelelahan fisik dan rasa sakit yang tersisa dari luka-lukanya, lalu berjalan ke suatu tempat sekitar 3 zang dari dinding batu. Dia mengeluarkan liontin giok bulu merah miliknya, liontin yang sama yang pernah diberikannya pada Dev, liontin api, dan membentuk segel tangan, mengubah ki pedang Suantian miliknya yang murni menjadi kekuatan spiritual atribut api yang menyala-nyala, yang kemudian dia tuangkan ke dalam liontin giok tersebut. Liontin api, itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan suara burung phoenix yang jelas dan merdu, lalu seberkas cahaya merah melesat keluar, menghantam bagian tengah dinding batu yang terbakar. Pada saat yang sama, Ling Xuang memfokuskan indera kedewaannya dan mulai mengukir segel pembukaan yang rumit dan mendalam. Namun, tepat saat segelnya hampir selesai, dan api di dinding batu mulai berfluktuasi secara ritmis, pada saat krusial ketika gambar hantu seperti portal samar-samar muncul. Dengusan dingin dan berwibawa meledak di telinga semua orang bagai guntur. Dengkuran dingin itu mengandung dampak yang kuat pada jiwa dan niat pedang yang membara. Ling Xuang adalah yang pertama terkena, dan merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Segel indera ilahi yang ia tarik langsung runtuh. Dia mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, lalu terhuyung mundur beberapa langkah, cahaya liontin api di tangannya meredup. Hantu portal yang hendak terbentuk di dinding batu itu kemudian menghilang, kembali ke keadaan terbakar semula. Siapa yang pergi ke sana? Laitian menarik napas dalam-dalam dan berdiri di depan Ling Xuang, pupil matanya yang keperakan mengamati sekeliling dengan waspada. Murid-murid lain dari Sekte 10.000 binatang juga mengumpulkan semangat mereka dan mengambil posisi bertahan. Xuanger, beraninya kamu. Diiringi suara agung, sesosok perlahan muncul dari ruang di depan dinding batu yang terbakar, di mana ruang itu beriak seperti air. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Ia mengenakan jubah merah tua bersulam pola api kemasan, berwajah tua, dan matanya bersinar terang, seperti 2 nyala api yang berkobar. Ia membawa pedang panjang merah tua dengan gaya yang aneh di punggungnya. Meskipun tidak terhunus, pedang itu memancarkan aura pedang yang tajam dan membakar, seolah mampu membakar segalanya. Auranya jauh lebih kuat daripada pedang langit surgawi di puncaknya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang pendekar pedang tingkat atas di tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam abadi surgawi. Guru. Ketika Ling Xuang melihat orang yang datang, wajahnya langsung memucat. Tanpa mempedulikan luka-lukanya, ia segera membungkuk dan menyapanya, suaranya bergetar. Orang ini tak lain adalah guru Ling Xuang, Ling Yan, seorang kultivator pedang jenius dari generasi sebelumnya di Sekte Pedang Suantian. Ia kemudian meninggalkan sekte tersebut untuk merintis usahanya sendiri dan kemudian dipuja sebagai ahli tak tertandingi yang dikenal sebagai Yang Mulia Pedang Api Surgawi. Tatapan Ling Yan bagaikan kilat. Pertama-tama ia melirik Ling Xuang dan melihat noda darah di sudut mulutnya serta aura lesunya. Secerca rasa sakit hati terpancar di matanya, tetapi segera dibayangi oleh amarah yang lebih besar. Tatapannya kemudian menyapu Laitian dan para bisman lainnya, yang jelas-jelas bukan kultivator pedang dan semuanya terluka dengan aura bercampur aduk wajahnya langsung berubah muram hingga air mata hampir menetes. Xuanger, apakah kamu lupa aturan gurumu? Suara Ling Yan sedingin es, tanpa emosi apapun, alam rahasia api berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil, dan aku sama sekali tidak akan mengizinkan orang luar menginjakan kaki di sini. Kau meninggalkan dunia rahasia tanpa izin dan ikut campur dalam konflik antara sekte dan sekte iblis. Aku bahkan belum menyelidikinya. Sekarang kau berani membawa begitu banyak orang asing ke sini tanpa izin, dan kau masih ingin membuka dunia rahasia. Di mana kau tempatkan kepatuhanmu pada aturan seorang guru? Di mana kau tempatkan sila-sila sekte pedang Suantian? Guru, mohon tenangkan amarahmu. Ling Xuang berlutut dengan suara gedebuk dan berkata dengan nada mendesak, murid ini tahu kesalahannya. Tapi ada alasannya. Sekte 10.000 binatang disergap oleh Sekte Iblis 10.000 jiwa dan seorang pengkhianat, dan sekte itu pun hancur. Pemimpin Sekte Rift Heaven dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk menerobos pengepungan. Sekarang mereka dikejar dari belakang dan tidak punya jalan untuk maju. Murid ini,
Murid ini benar-benar tidak tahan melihat mereka dibasmi oleh Sekte Iblis, jadi aku berani membawa mereka ke alam rahasia untuk berlindung sementara. Kami mohon guru untuk berbelas kasih dan mengizinkan mereka memasuki alam rahasia untuk bersembunyi sejenak. Mereka akan pergi setelah badai berlalu. Ayah juga setuju untuk membantuku. Ling Yunzi setuju. Ling Yan mengerutkan kening, tetapi amarahnya tak kunjung reda. Itu urusannya kalau dia setuju. Ini alam rahasia api berkobar, wilayahku. Aturannya dibuat olehku. Bahkan jika Ling Yunzi dibangkitkan, itu tidak akan mengubah apapun. Dia menatap Lei Tian dan yang lainnya dengan tatapan dingin, seolah-olah sedang menatap sekelompok semut, sekelompok anjing liar. Apakah kalian layak menodai tempat kultivasiku yang tenang? Keluar dari Crimson Flame Canyon sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghunus pedangku tanpa ampun. Senior. Lei Tian, menahan rasa malunya, melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Junior Lei Tian adalah pemimpin sekte dari Sekte 10.000 Binatang. Sekte ini telah mengalami musibah besar ini, yang sungguh karena terpaksa. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung kultivasimu yang damai, senior. Kami hanya meminta bantuanmu, senior, untuk mengizinkan kami berlindung sementara. Kami bersedia mempersembahkan seluruh sumber daya dan harta Sekte 10.000 Binatang yang tersisa sebagai hadiah. Di masa depan, jika kau punya perintah, seluruh Sekte 10.000 Binatang akan menembus api dan air tanpa ragu. Sekte 10.000 Binatang. Apa hak seorang sampah yang bahkan tidak bisa melindungi gerbangnya sendiri untuk bernegosiasi denganku? Ling Yan mencibir tanpa ampun, sumber daya dan hartamu. Aku tidak menginginkannya. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk mengantarmu sendiri. Bab 5806, Keputusasaan Total. Anda. Mendengar ini, seorang tetua klan serigala yang temperamennya agak berapi-api menjadi murka dan ingin maju untuk berdebat, tetapi dihentikan dengan tegas oleh Lei Tian. Melihat sikap tegas tuannya, Ling Xuang merasa cemas sekaligus malu. Dia melirik ke arah murid-murid Wan Xumen di belakangnya, yang sorot matanya kembali dipenuhi keputusasaan, lalu ke arah Lei Tian, yang masih terluka parah dan wajahnya semakin pucat. Kemudian, sambil menggertakkan giginya, dia bersujud 3 kali kepada Ling Yan, dahinya langsung memerah dan bengkak. Guru, ini semua salahku, tidak peduli berapa banyak kesalahan Fangku buat. Aku bertindak sendiri dan melanggar aturan. Murid ini bersedia menerima hukuman apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan kultivasi dan dikeluarkan dari sekte. Aku tidak akan mengeluh. Aku hanya memohon kepada guru. Aku hanya memohon kepada guru untuk berbelas kasih dan menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Jika Sekte Iblis menangkap mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Tuan, kumohon. Ling Xuang menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa meskipun gurunya keras, ia selalu menyayanginya. Mungkin masih ada secercah harapan. Melihat murid kesayangannya memohon dengan begitu rendah hati, amarah Ling Yan pun semakin menjadi-jadi, namun kali ini amarahnya tampaknya lebih ditujukan kepada Lei Tian dan yang lainnya. Ia merasa bahwa orang luar tersebut telah menyesatkan muridnya, menyebabkan dia tidak menaati perintah gurunya dan bahkan menyakiti diri sendiri untuk memohon belas kasihan. Keras kepala sampai akhir. Ling Yan berteriak tajam, namun tanpa melakukan gerakan apapun, dia hanya menjentikkan lengan bajunya pelan. Boom! Tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat yang membara dan ganas, bagaikan letusan gunung berapi atau aura pedang yang menyapu, langsung menghantam Ling Xuang yang tengah berlutut di tanah. Engah! Ling Xuang terhantam keras, terpental mundur. Ia memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Setelah berjuang beberapa saat, ia tidak dapat bangun, dan napasnya menjadi sangat lemah, yang menandakan bahwa ia terluka parah. Kakak senior Xuang. Nona Ling. Para pengikut Sekte Pedang dan Lei Tian beserta yang lain berseru kaget, ingin melangkah maju, tetapi mereka tersapu oleh tatapan dingin Ling Yan, dan langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, tidak dapat bergerak. Kali ini, kamu dihukum karena tidak mematuhi perintah tuanmu, membawa orang luar tanpa izin, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Suara Ling Yan terdengar dingin saat ia menatap Ling Xuang yang tergeletak di tanah, mulutnya berdarah dan matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Meskipun hatinya terasa sakit, wajahnya tetap pucat pasi. Sekarang, bawa sampah-sampah ini dan segera lenyap dari pandanganku. Kalau kalian berani berlama-lama lagi, serangan berikutnya tidak akan semudah itu, hanya terluka. Keputusasaan, bagaikan gunung yang terberat, membebani hati setiap anggota Sekte 10.000 Binatang yang tersisa. Bahkan secercah harapan terakhir pun telah dipadamkan oleh Master Pedang Api Surgawi yang kuat dan kejam di hadapannya. Banyak murid telah kehilangan semangat mereka, terjatuh ke tanah, menunggu penghakiman terakhir mereka. Lei Tian mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Melihat Ling Xuang yang terluka parah dan anggota klannya yang putus asa, perasaan sedih dan tidak berdaya hampir menguasainya. Apakah benar-benar takdir bahwa Sekte 10.000 Binatang akan hancur? Tepat ketika semua harapan hilang. Fluktuasi aneh tiba-tiba datang dari arah pintu masuk ngarai. Fluktuasi itu bukanlah energi spiritual atau fluktuasi spasial biasa, melainkan sejenis irama yang berapi-api dan lincah, seolah-olah ada api hidup yang melompat dan bergerak. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika sesosok tubuh berpakaian biru kehijauan muncul di arena dengan cara yang tak dapat dipercaya, melintasi ratusan kaki dalam sekejap.
Sosok itu tampak sedang menapaki tangga api yang tak kasat mata, dengan setiap langkah disertai oleh nyala api berbentuk teratai merah kemasan yang akan mekar dan kemudian padam. Ia mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang jauh melebihi teknik melarikan diri biasa, namun tanpa menimbulkan suara angin sedikit pun atau gangguan energi spiritual, sehingga tampak sangat elegan dan misterius. Dev lah yang memimpin Xian dan Yingwu, yang nyaris tak mampu mengimbangi berkat kekuatannya yang abadi. Langkah-langkah pengendalian kebakaran. Ling Yan, sang master pedang api surgawi yang sedari tadi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berekspresi dingin, tiba-tiba pupil matanya mengecil saat ia melihat gerakan kaki misterius di bawah kaki Dev dan bayangan familiar dari teratai api emas merah tua. Untuk pertama kalinya, wajahnya memperlihatkan keterkejutan dan kebingungan yang tak tersamarkan, dan dia bahkan berteriak karena tidak percaya. Dev berhenti, dan teratai api di bawah kakinya menghilang. Dia pertama kali melirik pemandangan itu. Ling Xuang, tergeletak di tanah, terluka parah dan hampir tidak bernapas. Lai Tian dan yang lainnya tampak pucat dan putus asa. Dan pendekar pedang berjubah merah yang gagah itu sedang menatapnya dengan ekspresi heran dan curiga. Dia langsung mengerti. Tampaknya ini adalah guru Ling Xuang, guru pedang api surgawi. Terlebih lagi, tampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Tuan Dev, Senior, Xian, Yingwu, Lai Tian, dan semua orang yang mengenal Dev merasa seolah-olah mereka telah melihat cahaya dalam kegelapan tak berujung, dan mereka semua berteriak kegirangan. Dev mengangguk sedikit pada Lai Tian dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Dia pertama-tama berjalan ke sisi Ling Xuang, berjongkok, dan memeriksa luka-lukanya. Serangan Ling Yan jelas tidak dalam kekuatan penuh, tetapi niat pedang yang kuat yang dikandungnya masih menyerang meridian Ling Xuang, menyebabkan cedera internal yang cukup parah senior. Dev sedikit mengernyit dan mengirimkan secercah kekuatan abadi kacau yang mumi dan lembut untuk melindungi meridian jantungnya dan menstabilkan luka-lukanya untuk sementara. Ketika Ling Xuang melihat Dev, air mata kembali menggenang di matanya, bercampur antara kesedihan dan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa. Tidak apa-apa, jangan bicara, fokus saja mengatur napasmu. Dev menghiburnya dan membantunya ke sebuah batu yang agak jauh. Setelah melakukan semua ini, Dev perlahan berdiri dan dengan tenang menatap Ling Yan, master pedang api surgawi, yang telah menatapnya dengan saksama. Keterkejutan di mata Ling Yan berangsur-angsur digantikan oleh pengamatan dan keraguan yang mendalam. Ia mengamati Dev dari atas ke bawah. Pemuda berjubah biru ini, yang kekuatannya hanya berfluktuasi di tingkat ketujuh alam abadi manusia, memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia tetap tenang dan kalem, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut menghadapi tekanan dari alam abadi surgawiku. Terlebih lagi, dia benar-benar menguasai langkah pengendalian api. Nak, siapa kamu? Ling Yan berbicara dengan suara berat, nadanya seperti benturan logam. Kenapa kau tahu jurus pengendalian api? Jurus ini adalah rahasia yang disimpan oleh penguasa bintang roh api, dan hanya segelintir orang di dunia yang mengetahuinya. Dari mana kau mencurinya? Bab 5807, Pedang Pembakar Surga Ki. Dihadapkan dengan pertanyaan Ling Yan, Dev tidak menjawab secara langsung. Dia melirik Ling Xuang yang terluka sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Yan, nadanya tenang namun diwarnai dingin. Kau adalah master pedang api surgawi. Guru Ling Xuang. Memang itu yang kamu cari? Ling Yan berkata dengan bangga, matanya berkilat tajam. Jawab pertanyaanku. Dev membalas, kenapa aku harus menjawabmu? Kaulah, sebagai guru, yang tanpa bertanya apapun, telah melukai muridmu sendiri dengan begitu parah. Apa alasannya? Dia membawa orang-orang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Apa salahnya? Lancang. Wajah Ling Yan menjadi gelap, bagaimana aku mendisiplinkan murid-muridku bukan urusanmu, junior. Alam berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil, dan aturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh menginjakan kaki di sini. Dia melanggar aturan dengan membawa orang ke sini tanpa izin dan pantas dihukum. Aku tidak melumpuhkan kultivasinya, yang sudah di luar pertimbangan hubungan guru-murid kita. Sekarang, jawab aku segera, dari mana kau mendapatkan langkah pengendalian apimu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu, mencari jiwamu, dan memurnikan jiwamu untuk menemukan kebenaran. Menghadapi ancaman Ling Yan, Dev tetap bergeming, malah melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek, tempat kultivasimu yang terpencil. Kau yang menetapkan aturan, apakah alam rahasia api berkobar ini benar-benar wilayahmu? Dia berhenti sejenak, tatapannya seakan menembus dinding batu yang terbakar untuk melihat hakikat alam rahasia itu, lalu perlahan mengucapkan sebuah nama. Mengapa aku merasa alam rahasia ini lebih seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, Raja Iblis Api. Apa? Mendengar kata-kata Dev, Ling Yan seperti disambar petir, dan auranya berfluktuasi hebat dan tak terkendali. Wajahnya menampakkan ekspresi yang lebih terkejut dibandingkan saat dia melihat tangga pengendalian kebakaran sebelumnya, bahkan ada sedikit rasa ngeri dan tidak percaya. Dia menatap Dev dengan saksama, suaranya bergetar karena terkejut dan tak percaya. Kau? Bagaimana kau tahu tentang Raja Iblis Api berkobar? Siapa sebenarnya kau? Melihat reaksi Ling Yan, Dev menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Saat pertama kali mendengar Ling Yunzi menyebut alam rahasia Li Huo, dia merasa nama itu terdengar familiar, seolah-olah ada hubungannya dengan orang itu, Raja Iblis Li Huo. Sekarang, jika mempertimbangkan reaksi Ling Yan, tampaknya memang begitulah adanya.
Dev tetap Dev tetap tenang, menatap tatapan Ling Yan yang terkejut dan ragu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, siapa aku? Karena kau mengenali Yu Huobu dan tahu tentang Li Huo Mujun, sebaiknya aku memberitahumu. Raja Iblis Api Berkobar adalah teman lamaku, dan kami memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Karena dia telah meninggalkan dunia rahasia ini, apa salahnya aku, sebagai temannya, menampung beberapa orang untuk berlindung sementara. Teman-teman. Ling Yan awalnya terkejut, lalu raut wajahnya berubah dari kaget menjadi curiga dan mengejek, seolah-olah ia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha, dasar bocah kecil, asal bicara. Raja Iblis Api sudah hidup puluhan ribu tahun. Kau, seorang junior di alam manusia abadi dengan usia tulang tak lebih dari 100 tahun, berani menyebut dirimu temannya. Benar-benar tak masuk akal. Tawanya tiba-tiba terhenti, tatapannya tajam bagai pedang, seakan ingin melihat menembus Dev. Baiklah, bahkan jika kau berhasil mendapatkan sebagian warisan Raja Iblis dan mengetahui namanya. Lalu bagaimana kau menjelaskan langkah pengendalian api? Ini adalah keahlian unik penguasa bintang roh api. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api berkobar, yang satu saleh dan yang satu iblis, keduanya berelemen api, namun mereka adalah musuh bebuyutan, yang telah saling bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ikatan mereka sekuat api dan air. Jika kau mengaku sebagai teman Raja Iblis Api, bagaimana kau tahu jurus pamungkas Raja Bintang Roh Api? Maksudmu kau berteman dengan kedua musuh bebuyutan ini? Itu omong kosong belaka, omong kosong belaka. Semakin banyak Ling Yan berbicara, semakin ia merasa Dev mengarang cerita. Keraguannya mereda, tetapi amarahnya kembali memuncak. Wah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Cepat katakan dengan jujur, dari mana kau mencuri langkah pengendalian apimu? Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu nama Raja Iblis Api? Kalau ada kebohongan sedikit saja, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, niat pedang yang mengerikan di sekitar Ling Yan tiba-tiba meletus. Api merah menyala membumbung tinggi ke langit, menerangi separuh ngarai dengan cahaya merah menyala. Panas yang menyengat membuat udara bergerak dan meletus, bahkan tanah pun mulai mencair. Dengan bunyi dentang, pedang kuno di punggungnya secara otomatis terhunus setengah inci, memperlihatkan bagian bilahnya yang semerah darah, seolah-olah magma mengalir di dalamnya, memancarkan ketajaman dan panas yang membuat jiwa seseorang bergetar. Aura seorang ahli alam abadi surgawi dilepaskan tanpa syarat, seperti kekuatan surga yang turun. Lai Tian dan yang lainnya mengerang dan mundur serempak, wajah mereka pucat. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan muntah darah dan jatuh ke tanah, tak mampu menahan tekanan. Bahkan Ling Xuang yang terluka parah merasa kesulitan bernafas dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Akan tetapi, Dev, yang berada di tengah-tengah aura penindasan itu, tetap tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Dia seakan-akan berada di tempat lain, niat pedang yang membara dan tekanan yang mengerikan yang mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan tidak dapat mendekatinya dalam jarak 3 kaki. Kau benar, Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api tidak akur. Dev mengangguk, seolah menyatakan fakta sederhana, namun, itu urusan mereka berdua. Perkenalanku dengan mereka berdua terjadi karena pertemuan tak sengaja. Raja Iblis Api mengajakku minum dan kami berdiskusi tentang Dao, Raja Bintang Roh Api menyukaiku dan mengajariku beberapa jurus teknik pengendalian api untuk dicoba. Apa ada masalah dengan itu? Hanya main-main. Ling Yan tertawa marah. Baiklah, baiklah, hanya main-main. Sepertinya kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku membuatmu sedikit menderita. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti memikirkan kontradiksi dalam kata-kata Dev. Karena kita tidak bisa mendapat jawaban dari mereka, mari kita kalahkan mereka terlebih dahulu. Terlepas dari latar belakang anak ini, dia sudah melakukan pelanggaran berat dengan diam-diam mempelajari langkah-langkah pengendalian api, mengetahui tentang Raja Iblis Api, dan mengucapkan omong kosong di sini. Api merah, lepaskan. Ling Yan berteriak dingin, dan pedang kuno di punggungnya terhunus sepenuhnya. Pedang itu sepenuhnya berwarna merah tua. Begitu muncul, suhu di ngarai kembali melonjak, dan udara di sekitar pedang itu hangus dan terdistorsi, mengeluarkan desisan yang menusuk. Pedang panjang itu berubah menjadi pelangi merah tua, membawa kekuatan yang dapat membakar langit dan mendidihkan lautan. Alih-alih menebas Dev secara langsung, pedang itu justru membuat gerakan menyapu di udara. Domain pedang surga terbakar, bangkit. Gemuruh. Berpusat pada Ling Yan, ruang dalam radius 100 kaki langsung dipenuhi dengan api merah tak berujung. Ini bukan api biasa, melainkan Burning Heaven Sword Ki, yang telah disempurnakan hingga tingkat ekstrim dan mengandung inti sari ilmu pedang Ling Yan seumur hidup. Bab 5808, ayo masuk. Api, kadang berbentuk pedang, kadang berbentuk bunga teratai, kadang bagaikan awan yang mengalir, berkelok-kelok dan menari di dalamnya. Tiap gumpalan cukup untuk dengan mudah membakar tubuh fisik dan jiwa seorang kultivator di tahap awal alam surgawi. Abadi. Di dalam wilayah pedang, ruang sepenuhnya tertutup, suhu tinggi mendistorsi persepsi, dan niat pedang tajam ada di mana-mana, dengan panik meremas dan menghanguskan semua yang ada di dalam wilayah itu. Ini adalah jurus andalan sang master pedang api surgawi, dan juga andalannya dalam mendominasi 10 surga. Senior. Tuan Dev. Melihat ini, Lai Tian, Ling Xuang, dan yang lainnya semuanya terkejut dan berseru keheranan. Di bawah kekuasaan pedang yang begitu mengerikan, mereka hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi menolong orang lain.
Dihadapkan dengan Burning Heaven Sword Domain, yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang Celestial Immortal tingkat 7, Dev hanya mendesah pelan. Sepertinya berdiskusi dengan mereka tidak akan berhasil. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang tampaknya kuno di belakangnya. Bas! Teriakan pedang yang jelas dan merdu, seperti auman naga di surga atau pancaran pertama Dao di awal kekacauan, tiba-tiba terdengar. Teriakan pedang itu tidak terlalu keras, namun anehnya ia menembus amukan api dan niat pedang dari Burning Heaven Sword Domain, jelas mencapai telinga semua orang, bahkan menyebabkan kobaran api itu berhenti sejenak. Dev menghunus pedangnya. Pedang pembunuh naga telah terhunus. Tidak ada fenomena yang menggemparkan bumi, tidak ada momentum yang luar biasa. Bila pedang pembunuh naga memiliki warna gelap yang kacau, seolah-olah dapat melahap semua cahaya. Tapi ketika Dev mencengkeram pedangnya dan dengan santai mengayunkannya ke depan, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Tidak panas menyengat, tidak dingin, tidak tajam, dan tidak berat. Itu adalah semacam konsepsi artistik yang tampaknya melampaui 5 elemen dan berada di atas aturan, campuran dari kehancuran dan kelahiran kembali. Itulah luasnya dan kehancuran awal kekacauan dan terpisahnya Yin dan Yang. Menghadapi niat pedang ini, panas yang membakar dan ketajaman domain pedang langit terbakar, yang dapat membakar segalanya, sebenarnya tampak agak picik dan agak hanya dalam bentuk. Apa? Ekspresi Ling Yan berubah drastis. Ia merasa bahwa inten pedang langit terbakar yang ia banggakan, saat berbenturan dengan inten pedang aneh milik lawannya, bagaikan rakyat yang bertemu raja, dan ia tanpa sadar merasa tertekan dan bahkan hampir pingsan. Bagaimana ini mungkin? Niat pedang pembakar langitnya adalah niat pedang api tertinggi yang ia pahami setelah mengamati api abadi, di inti alam rahasia pemisahan api selama ribuan tahun dan melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia bisa ditekan oleh niat pedang seorang junior dari alam abadi? Hancurkan. Dev mengucapkan kata sederhana. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia dengan lembut mendorong maju sepanjang lintasan yang misterius dan tak terlukiskan. Dorongan ini, yang tampaknya lambat, sebenarnya sangat cepat, seolah-olah mengabaikan penghalang ruang dan api. Dorongan ini tidak disertai energi pedang yang kuat dan cahaya yang menyilaukan. Namun, kemanapun ujung pedang itu lewat, kobaran api dan energi pedang yang berkobar di Burning Heaven Sword Domain meleleh dan menghilang tanpa suara, bagaikan es dan salju di bawah terik matahari. Domain pedang itu sendiri juga mengeluarkan suara retakan, seolah-olah sepotong besar kaca telah disentuh dengan lembut dan langsung ditutupi dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Patah. Suara retakan yang jelas bergema di seluruh ngarai. Domain pedang langit terbakar milik Ling Yan, yang cukup kuat untuk menjebak dan membunuh mereka yang berada pada level yang sama, hancur oleh serangan pedang Dev yang tampaknya biasa saja. Ia berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan dengan cepat padam di udara. Engah. Domain pedang itu hancur berkeping-keping, dan pikiran Ling Yan terluka. Ia mengerang, dan setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Tangannya yang memegang pedang bergetar sedikit. Bukan perbedaan kekuatan, melainkan kekalahan telak dalam hal ilmu pedang. Niat, yang terkandung dalam tebasan pedang lawannya jauh melampaui pemahamannya tentang api dan pedang. Itu adalah ranah ilmu pedang berdimensi lebih tinggi yang ia dambakan tetapi tak pernah bisa ia capai. Dev menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, pedang pembunuh naga mengarah diagonal ke tanah, cahaya kacau pada pedang itu perlahan surut. Dia menatap Ling Yan yang wajahnya pucat dan matanya bingung, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang, bolehkah kami masuk?" Ling Yan menatap tajam ke arah Dev, lalu melirik pedang pembunuh naga di tangannya, dadanya berdebar kencang. Serangan pedang tadi benar-benar menghancurkan pemahamannya. Anak ini, yang hanya seorang siswa abadi kelas 7, bukanlah orang biasa. Niat pedangnya yang mengerikan, pedang aneh itu, dan Raja Iblis Api serta Raja Bintang Roh Api yang disebutkannya. Semua ini mengarah pada satu kemungkinan orang ini mungkin memang memiliki latar belakang dan kesempatan yang tak terbayangkan. Haruskah kita terus berjuang? Ling Yan tidak percaya diri. Niat pedang lawan terlalu aneh, benar-benar melawan jurus pedang apinya. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan bahwa serangan pedang terakhir lawan sepertinya tidak dilancarkan dengan kekuatan penuh. Setelah keheningan panjang selama lebih dari 10 tarikan napas, aura Ling Yan yang luar biasa perlahan mereda, dan niat pedang yang membakar segalanya juga surut seperti air pasang. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah ingin mengeluarkan semua keterkejutan dan frustrasi di dadanya. Akhirnya, dia minggir untuk memberi jalan bagi tembok batu yang terbakar dan berkata dengan suara kering. "Masuklah." Dia tidak bertanya lagi. Terkadang, lebih baik tidak mengetahui jawaban atas beberapa pertanyaan. Setelah mendengar bahwa Master Pedang Api Surgawi telah setuju, Dev diam-diam menghela napas lega. Jika Master Pedang Api Surgawi bergerak, dia tidak akan mampu menahannya. Kalau bukan karena warisan Wan Jianxing, dan fakta bahwa ia menggunakan meteor api itu untuk mengasah niat pedangnya di lorong hampa itu, Dev tidak akan mampu menahan serangan dari Yang Mulia Pedang Api Surgawi. Dev tidak berani berpikir lebih jauh dan berkata kepada Lai Tian, Si Yan, Ying Wu, dan yang lainnya di belakangnya, "Ayo masuk." Dia berjalan ke dinding batu, mengambil liontin api yang diberikan kepadanya oleh Ling Xuang, dan tanpa transformasi apapun, dia hanya menuangkan sedikit kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya, dan liontin api pun menyala lagi.
Pada saat yang sama, dengan sedikit gerakan kesadarannya, segel sihir yang diajarkan oleh Ling Xuang langsung terbentuk dan ditancapkan ke dinding batu. Kali ini, tidak ada lagi kendala. Api di dinding batu kristal merah menyala dengan dahsyat, lalu dengan cepat menghilang ke samping, memperlihatkan portal stabil setinggi 3 zang, yang menyala dengan api kemasan. Di balik portal itu terbentang tirai cahaya yang terdistorsi dan bergelombang, hamparan merah tua dan emas. Detail-detail spesifiknya samar, tetapi energi atribut api yang sangat kaya dan murni memancar keluar. Berjalan. Dev adalah orang pertama yang melangkah ke tirai cahaya. Xian dan Yingwu segera mengikuti dan membantu Ling Xuang yang terluka parah. Lai Tian kemudian memimpin para pengikut Wan Shoumen, yang masih terguncang akibat bencana dan merasa seolah-olah berada dalam mimpi, satu persatu, memasuki alam rahasia Li Huo yang legendaris dengan emosi yang rumit dan tak terlukiskan. Ling Yan berdiri di sana, memperhatikan kerumunan perlahan menghilang ke dalam tirai cahaya, terutama punggung Dev. Matanya dipenuhi emosi yang saling bertentangan, dan akhirnya ia menghela napas panjang dengan makna yang rumit. Crimson Flame Canyon telah kembali ke panas terik dan kesunyiannya yang dulu, hanya api di dinding batu yang masih menyala tanpa henti. Bab 5809, Api Abadi. Saat Dev melangkah ke dalam tirai cahaya yang menyala dengan api keemasan, energi yang membakar, 100 kali lebih terkonsentrasi dan murni daripada Crimson Flame Canyon di luar dan membawa aura kuno dan buas tertentu, bagaikan binatang purba yang terbangun, membuka mulutnya yang berapi-api dan langsung membungkus dan melahapnya sepenuhnya. Bas! Setelah beberapa saat pusing akibat pergeseran spasial, pemandangan tiba-tiba terbuka. Bahkan dengan ketenangan Dev, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tersentuh oleh apa yang dilihatnya di hadapannya. Ini jauh melampaui apa yang bisa digambarkan sebagai gua kultivator biasa atau alam rahasia kecil. Melainkan, ini adalah dunia asal api yang benar-benar lengkap dan megah, terlepas dari surga ke-10. Langit adalah kubah api yang menyala abadi dan selalu berubah. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, yang ada hanya api ilahi yang tebal, tak berujung, bagaikan cairan, dengan berbagai wama. Mendekati ufuk timur, langit berwarna merah tua keemasan, seperti matahari terbit, memancarkan api kehidupan yang hangat namun mendominasi. Bagian barat bermandikan warna jingga merah dari matahari terbenam, warna yang melambangkan ketenangan dan keagungan semua hal yang kembali tenang. Langit selatan bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, bayangan api matahari sejati yang memurnikan segalanya. Namun, di utara, awan api berwarna ungu hitam yang dalam dan misterius melayang, tampaknya mampu melahap cahaya, panas, dan bahkan jiwa. Api ini tidak statis, mereka mengalir, saling terjalin, dan bertabrakan seolah-olah mereka hidup. Kadang-kadang ia berubah wujud menjadi burung phoenix yang mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang, dan kadang-kadang ia berubah wujud menjadi naga api yang mengaum dan berputar-putar. Ia mewarnai seluruh langit dengan cahaya yang menyilaukan, begitu indah hingga membuat takjub, dan begitu berbahaya hingga membuat bulu kuduk merinding. Bumi adalah batuan dan tanah kristal berwarna merah tua yang telah terbentuk selama ratusan juta tahun. Luar biasa kerasnya, namun ditutupi retakan yang dalam dan menyerupai jaring laba-laba. Dari kedalaman setiap retakan, pilar api murni, setinggi beberapa kaki atau bahkan puluhan kaki, sesekali menyembur keluar, masing-masing dengan warna berbeda. Beberapa berwarna biru seperti es namun sangat panas, sementara yang lain berwarna hitam seperti tinta namun memancarkan cahaya terang. Pilar-pilar api melesat ke angkasa, menyambung dengan rumbai-rumbai api yang menggantung di surga, membentuk air terjun api yang membentang di antara surga dan bumi, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Magma tidak hanfa ada di celah-celah bumi, tetapi mengalir bebas melintasi daratan ini seperti sungai, danau, dan laut. Sungai lava berwarna merah tua, emas, dan ungu tua saling bersilangan dan mengalir perlahan. Di sepanjang sungai mengapung bunga teratai api yang tak dapat tenggelam dan batu apung yang menyala. Udara dipenuhi bau yang kompleks, campuran belerang dan beberapa aroma aneh yang menyenangkan. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi yang seluruhnya terbuat dari kristal api berdiri megah. Gunung-gunung ini bukanlah batu, melainkan terbentuk secara alami dari sumsum kristal api merah tua, kristal api matahari, giok api inti bumi, dan harta karun api tingkat tinggi lainnya yang paling murni, yang cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Mereka tembus cahaya, seolah-olah berisi api yang mengalir di dalamnya, memantulkan lingkaran cahaya seperti mimpi di bawah cahaya langit dan cahaya api di dalamnya. Di puncak gunung, api abadi, dengan berbagai bentuk menyala. Beberapa di antaranya menyatu menjadi teratai api merah raksasa yang menutupi setengah puncak gunung, berputar perlahan, dengan masing-masing kelopaknya mengalirkan rune dao. Beberapa berubah menjadi hantu unicorn berapi yang sedang berjongkok dan mengangkat kepalanya, meraung tanpa suara tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih mencolok lagi, beberapa di antaranya menggambarkan garis besar istana api yang berkobar, dengan atap yang terangkat dan pintu yang tidak jelas, seolah-olah dewa api kuno tinggal di dalamnya. Energi spiritual atribut api yang sangat padat di udara tidak lagi dalam keadaan gas, tetapi telah membentuk kabut spiritual yang terjalin dengan warna merah pucat, emas, dan ungu, mengalir perlahan seperti tabir cahaya. Setiap kali Anda bernapas, Anda akan merasakan sensasi terbakar pada paru-paru. Namun bagi para kultivator tipe api, ini tidak diragukan lagi merupakan tanah suci kultivasi tingkat atas. Yang lebih ajaib lagi, tanah ini, sumber api, telah melahirkan makhluk api yang unik. Roh-roh api, ini,
berukuran sebesar kepalan tangan, berbentuk seperti nyala lilin yang berkedip-kedip, namun memiliki mata kecil yang lincah, bermain-main dan berkelok-kelok dalam kelompok di tengah api. Ada ikan naga bersisik api, yang panjangnya beberapa kaki, dengan sisik yang tampak seperti terbuat dari batu rubi, dan berenang bebas di sungai lava. Sesekali, mereka melompat keluar dari sungai dan memicu hujan percikan api. Ada pula, Fury Bird, yang megah, seekor kuda dewa dengan lebar sayap lebih dari 10 kaki dan bulu ekor yang terbuat dari api 7 warna, yang meluncur dengan anggun di udara dan mengeluarkan teriakan yang jelas dan merdu bagaikan burung phoenix. Anda bahkan dapat melihat raksasa lava yang menjulang tinggi, terbuat dari bongkahan batu yang terbakar, bergerak perlahan namun memiliki kekuatan luar biasa, berdiam di kaki gunung yang jauh, setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar sedikit. Segala sesuatu di sini memperlihatkan keganasan, kemegahan, penciptaan, dan penghancuran api, membentuk gambaran luar biasa yang primitif, liar, namun penuh dengan irama kehidupan. Hukum-hukumnya yang berbasis pada api sangat lengkap dan tingkat energinya sangat tinggi sehingga jauh melampaui tempat-tempat berbahaya atau terberkati yang diketahui di 10 surga. Batuk, batuk, batuk. Saat Letian, Xian, Yingwu, dan puluhan murid sekte 10.000 binatang yang masih hidup melangkah ke tanah kristal merah tua, perubahan tiba-tiba terjadi. Suhu yang sangat tinggi dan energi unsur api yang dahsyat ada di mana-mana dan begitu padat sehingga tampaknya telah menemukan jalan keluar. Alih-alih menjadi pelukan lembut, pelukan itu berubah menjadi jarum-jarum baja merah membara yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan panik menusuk ke setiap pori-pori tubuh mereka. Kulit terasa nyeri tajam dan terbakar, seakan-akan dicap dengan besi panas. Udara yang dihirup melalui mulut dan hidung terasa seperti uap magma yang mendidih, langsung membakar trakea dan paru-paru. Bahkan dengan mata tertutup, saya masih bisa merasakan cahaya dan panas yang menyengat dari dunia luar menembus kelopak mata saya, menyebabkan sensasi menyengat dan pusing. Aduh! Seorang murid klan rubah biru, yang tingkat kultivasinya hanya pada peringkat kedua alam abadi surgawi, adalah orang pertama yang menyerah terhadap tekanan itu dan menjerit pendek. Kulit yang terekspos langsung membengkak dengan lepuhan-lepuhan yang tak terhitung jumlahnya, lalu pecah dan mengeluarkan nanah kekuningan. Dia meringkuk dan jatuh ke tanah, napasnya cepat melemah. Tahan! Sirkulasikan energi internalmu untuk melindungi meridian jantungmu. Teriak Letian dengan suara serak. Dia sendiri pasti merasa tidak enak. Sebagai serigala bulan perak, ia cenderung ke arah atribut angin dan bulan, membuatnya secara alami tidak cocok dengan lingkungan api ekstrim ini. Pada saat ini, dia merasakan seolah-olah organ dalamnya tengah dipanggang di atas api, dan kekuatan iblis yang mengalir lancar melalui meridiannya menjadi lamban dan mendidih. Luka-lukanya semakin parah, dan rasa manis menyeruak di tenggorokannya. Ia menelan seteguk darah lagi, tetapi wajahnya memerah keunguan. Wujud asli Xian adalah kera iblis bumi terbelah, dengan atribut bumi yang kuat dan sedikit lebih tahan terhadap api, tetapi seluruh tubuhnya masih hangus merah karena panas. Keringat menguap begitu saja setelah merembes keluar, meninggalkan noda garam putih. Dia menggertakkan giginya dan melindungi Shadow Dance yang hampir pingsan di belakangnya. Bab 5810, Bermain Api, Aku Profesional. Penari bayangan memiliki atribut bayangan, dan bahkan lebih tertekan di tempat dengan cahaya dan panas yang intens. Jika bukan karena kekuatan abadi yang sebelumnya ditransfer Dev padanya untuk melindungi meridian jantungnya, dia mungkin sudah pingsan sekarang. Situasi murid-murid sekte 10.000 binatang lainnya bahkan lebih mengerikan. Bulu-bulu murid klan elang hangus dan keriting, bulu murid klan harimau mengeluarkan bau terbakar, dan sisik murid klan ular retak dan kering. Erangan menyakitkan dan rintihan tertahan terdengar naik turun. Mereka seperti balok es yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam tungku dan mencair dengan cepat. Meskipun Ling Xuang adalah murid dari Master Pedang Api Surgawi, teknik pedang langit terbakar yang dikuasainya juga merupakan teknik berbasis api tingkat atas. Namun, ia baru saja terluka dan meridiannya rapuh. Masuknya energi elemen api yang begitu dahsyat dan murni merupakan beban yang sangat berat baginya. Wajahnya pucat pasi, dahinya berkeringat dingin, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ia berusaha sekuat tenaga mengalirkan energi internalnya untuk mengarahkan alirannya, tetapi energi internalnya hanya seperti setetes air di lautan, hanya memperlambat laju panas yang menyengat. Keputusasaan muncul kembali di mata semua orang. Setelah akhirnya lolos dari kejaran dan memasuki wilayah rahasia legendaris yang dapat melindungi mereka, apakah mereka ditakdirkan untuk dibakar hidup-hidup dan fondasinya hangus karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan? Tepat ketika mereka berada di ambang kematian, dan semua orang akan dimurnikan oleh api alam rahasia. Tentu. Kata-kata yang tenang, jelas, namun seakan-akan dipenuhi dengan keagungan tertinggi, bagaikan kekuatan yang menstabilkan, jelas memasuki telinga setiap orang yang hampir diliputi oleh panas dan rasa sakit, mencapai kedalaman jiwa mereka. Itu Dev. Ia bahkan tak menoleh ke belakang, ke pemandangan mengerikan di belakangnya. Ia hanya mengangkat tangan kanannya dengan santai, jari-jarinya yang panjang menekan lembut dunia yang bergejolak dan berapi-api di hadapannya. Tidak ada ledakan cahaya ajaib yang menyilaukan, tidak ada fluktuasi energi yang menggemparkan bumi. Namun saat ia menekan ke bawah, aura tahu yang mendalam dan tak terlukiskan terpancar darinya, bagaikan riak-riak yang ditimbulkan oleh batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menyebar tanpa suara namun tak terhentikan ke segala arah. Energi Tao ini bukan sekedar energi es yang berperang melawan api, tetapi merupakan kekuatan kendali yang tingkatnya lebih tinggi, hampir menyerupai hukum. Dalam sekejap, keajaiban terjadi.
Dengan posisi Dev sebagai asal, ruang dalam radius 100 kaki tampaknya dibelai lembut oleh tangan tak terlihat. Suhu tinggi yang mengerikan itu, yang meraung dan mengamuk dan cukup untuk membakar logam, langsung tenang seperti binatang buas yang jinak, turun ke tingkat yang nyaman bagi tubuh manusia. Energi unsur api yang mengamuk, kacau, dan mengamuk tampaknya telah menerima perintah tertinggi dan menjadi teratur. Elemen-elemen yang mudah menguap dihilangkan, sehingga hanya menyisakan kekuatan spiritual unsur api yang paling murni, paling lembut, dan paling mudah diserap dan dimurnikan. Bahkan cahaya terang yang menyilaukan di mana-mana tampaknya tersaring, menjadi terang namun tidak berbahaya bagi mata. Rasa sakit yang membakar di tubuh setiap orang surut seperti air pasang, paru-paru mereka yang panas langsung mendingin, dan napas mereka yang cepat dan sulit menjadi stabil dan panjang. Mereka menatap dengan takjub pada pemandangan yang jelas, hampir seperti keajaiban, di sekeliling mereka. Di luar zona aman, pemandangan tetap berupa lanskap neraka dengan kobaran api, gelombang panas yang terdistorsi, dan cahaya yang menyilaukan. Namun, di dalam zona aman, terdapat surga di bumi dengan suhu yang menyenangkan, energi spiritual yang melimpah dan lembut, serta pencahayaan yang terang dan nyaman. Batas tak kasat mata dengan jelas memisahkan dua dunia yang sangat berbeda. Di tanah kristal merah tua masih tersisa, tetapi api ganas yang terkandung di dalamnya telah dipadamkan. Tak jauh dari situ, sebuah kolam kecil berisi air mata air berwarna putih susu, memancarkan aura sejuk dan menyegarkan serta harum samar, menyembur keluar dari celah batu yang telah menguap seluruhnya karena suhu tinggi. Sekitar musim semi, beberapa gugusan tanaman herbal spiritual yang rimbun, berwarna-warni, dan berbentuk aneh seperti api bahkan tumbuh dengan cepat. Apa, metode macam apa ini? Lai Tian benar-benar terkejut karena dia merasakan rasa sakit yang membakar di tubuhnya dengan cepat mereda dan kekuatan iblis menjadi lebih aktif dan lembut. Hukum lingkungan dunia ini telah diubah, dan hukum alam rahasia yang berapi-api ini begitu kejam sehingga tidak dapat dijelaskan oleh formasi biasa atau kekuatan supernatural. Ini lebih seperti masalah kata-kata menjadi hukum, bertindak atas nama surga. Ling Xuang menatap kosong ke arah sosok Dev yang menjauh, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa dan gejolak emosi yang tak terlukiskan. Dia memahami kesulitan dan pentingnya hal ini lebih baik daripada Lai Tian dan yang lainnya. Prinsip inti dari Blazing Realm adalah api, keras, utama, dan agung. Bahkan gurunya, Master Pedang Api Surgawi, yang telah berkultivasi di sini selama ribuan tahun, hanya dapat mengandalkan tingkat kultivasinya sendiri dan karakteristik tekniknya untuk menciptakan lingkungan kultivasi yang relatif stabil di area tertentu. Benar-benar mustahil bagi siapapun untuk menciptakan oasis di zona api terlarang dengan mudah dan keterampilan yang begitu mudah seperti Dev, dan untuk area yang begitu luas dengan efek yang begitu menyeluruh. Ini di luar pemahamannya tentang kekuatan dan sihir Tao. Xian dan Yingwu bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman dan kelegaan yang mendalam di mata masing-masing. Kekuatan senior itu memang sedalam jurang dan tak terukur. Melihat pandangan aneh dari kerumunan, Dev hanya tersenyum tipis. Dia seorang profesional dalam bermain api. Sumber api utama di dalam dirinya adalah gabungan beberapa api. Api iblis itu berkali-kali lebih kuat daripada api di alam pemisahan api ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa pamer. Mari kita beristirahat di sini dan luangkan waktu untuk menyembuhkan luka kita. Dev berbalik, ekspresinya tenang dan kalem, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Pandangannya menyapu mata air spiritual yang baru tumbuh dan ramuan spiritual yang berapi-api, lalu dia mengangguk. Mata air spiritual itu mengandung saripati kehidupan yang lembut, yang memiliki efek ajaib dalam penyembuhan luka. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, senior. Kekuatan supernaturalmu sungguh tak terbayangkan. Semua orang berlutut di tanah, suara mereka bergetar karena kegembiraan. Setelah lolos dari situasi putus asa, dan kemudian menemukan perlindungan dan penyembuhan di tanah yang diberkati ini, kebaikan ini seperti diberi kesempatan kedua. Dengan air mata menggenang di matanya, Lai Tian bersujud dalam-dalam, berkata, kebaikan besar senior tidak akan pernah dilupakan oleh sisa-sisa sekte 10.000 binatang. Lai Tian dengan ini bersumpah bahwa jika sekte ini dapat dihidupkan kembali di masa depan, kami pasti akan menghormati senior sebagai penguasa tertinggi kami, dan seluruh sekte 10.000 binatang akan selamanya mematuhi perintah senior. Dev mengangkat tangannya sedikit, dan sebuah kekuatan lembut mengangkat semua orang, tidak perlu formalitas, yang terpenting adalah fokus pada pemulihan. Tak lama kemudian, atas pengaturan Lai Tian dan beberapa tetua yang masih kuat, semua orang mulai duduk dengan tertib. Bab 5811, Rekan Murid. Para pengikut yang mengalami luka paling serius diberi prioritas untuk pergi ke mata air spiritual, di mana para pengikut yang memiliki pengetahuan medis membantu membersihkan luka mereka, memberikan obat, dan membimbing mereka menyerap saripati kehidupan yang lembut di air mata air tersebut. Mereka yang mengalami luka ringan bertanggung jawab menjaga tepi zona aman. Meskipun area yang ditunjuk Dev tampak benar-benar aman, kewaspadaan mereka selama bertahun-tahun membuat mereka tidak berani ceroboh. Beberapa orang juga mulai dengan hati-hati mengumpulkan ramuan api yang baru tumbuh dan, seperti yang diinstruksikan Dev, membagikannya kepada murid yang sesuai untuk membantu penyembuhan. Xian dan Yingwu pulih paling cepat dan mengambil inisiatif untuk mengambil alih tugas mengoordinasi dan merawat yang terluka parah. Ling Xuang juga dengan hati-hati dibantu oleh Yingwu untuk duduk di atas batu kristal yang datar dan hangat di samping mata air spiritual. Dia meminum pil yang diberikan Dev sebelumnya dan meminum seteguk air mata air spiritual yang jernih dan menyegarkan.
Dia merasakan sensasi dingin dan menyegarkan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangnya, dan perasaan geli dan penyembuhan datang dari meridiannya yang terbakar, begitu nyamannya hingga dia hampir mengerang keras. Ia mulai fokus pada sirkulasi, teknik pedang surga terbakar. Energi elemen api yang murni dan lembut di alam rahasia meresap ke meridiannya, menyembuhkan luka-lukanya. Efisiensinya jauh lebih tinggi daripada saat ia berada di luar. Melihat semua orang sudah tenang dan ketertiban berangsur-angsur pulih, Dev mendongak ke arah gunung kristal yang menjulang tinggi di kejauhan, puncaknya menyala dengan bayangan istana emas. Di puncak, sosok yang dikenalnya dalam jubah merah berdiri sendirian, punggungnya menghadap zona aman di bawah dan wajahnya menghadap lautan api tak berujung yang lebih dalam di alam rahasia. Gelombang panas mengacak-acak lengan jubahnya, dan siluetnya memperlihatkan sedikit kesepian dan kehancuran. Tak lain dan tak bukan adalah Ling Yan, sang master pedang api surgawi. Dengan sedikit pikiran, sosok Dev berangsur-angsur menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul diam-diam di samping Ling Yan, berdiri bahu-membahu dengannya. Tubuh Ling Yan bergetar hampir tak terasa, tetapi dia tidak berbalik, seolah-olah dia sudah menduga kedatangan Dev. Terjadi keheningan di antara keduanya untuk sesaat, hanya terdengar gemuruh api unggun di bawah sana dan deru angin panas. Keheningan mengalir, namun tidak canggung, sebaliknya, ia menyampaikan pemahaman halus yang tak terucapkan antara para tuan. Setelah keheningan yang panjang, Ling Yan memecah keheningan terlebih dahulu. Suaranya tidak lagi berupa interogasi yang arogan dan dingin seperti dulu, tetapi membawa emosi yang kompleks, rasa ingin tahu, sentuhan emosi, dan sedikit kelelahan yang sulit disembunyikan. Siapakah kamu? Dia berhenti sejenak, seolah-olah memilih kata-katanya dengan hati-hati, lalu melanjutkan. Tingkat ketujuh alam abadi manusia. Tidak, saat kau menggunakan teknikmu tadi, auramu terasa sesaat selaras dan sublim. Kau jelas berada di ambang terobosan, yang jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh seorang kultivator tingkat 7 biasa. Metodemu untuk menghilangkan, menenangkan, dan bahkan mengendalikan kekuatan roh api yang ganas di sini jelas bukan berasal dari teknik kultivasi yang dikenal dan diwariskan dari surga ke-10. Dan serangan pedang yang kau tunjukkan di luar ngarai. Apa sebenarnya niat pedang itu? Saya telah menekuni ilmu pedang selama ribuan tahun dan yakin bahwa saya memiliki wawasan unik tentang api dan pedang, tetapi saya belum pernah melihat atau bahkan mampu memahami konsepsi artistik semacam itu yang tampaknya melampaui 5 elemen dan berada di atas aturan. Dev tidak menjawab langsung serangkaian pertanyaan Ling Yan. Pandangannya melayang ke kejauhan, melihat ke bawah pada area yang telah dijinakkannya, tempat orang-orang sibuk menyembuhkan luka mereka. Dia lalu menatap ke kejauhan pada kedalaman alam rahasia yang lebih intens dan tak terduga, mengajukan pertanyaan alih-alih menjawab. Master pedang api surgawi, apa hubunganmu dengan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api Berkobar? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang alam rahasia api berkobar ini? Tubuh Ling Yan tampak menegang sesaat, seolah pertanyaan Dev telah menyentuh rahasia yang terpendam dalam hatinya. Dia perlahan-lahan menoleh dan, untuk pertama kalinya, dengan hati-hati mengamati profil Dev dengan tatapan yang setara dan cermat. Wajah muda ini tenang dan damai, matanya sedalam sumur kuno, namun tampaknya memantulkan langit yang penuh api dan langit berbintang yang tak berujung. Keheningan panjang kembali terjadi. Wajah Ling Yan memancarkan beragam emosi, termasuk perjuangan, kenangan, dan kepahitan, sebelum akhirnya menghela napas panjang dan berat, seolah beban berat telah terangkat. Baiklah, karena kau memiliki langkah-langkah pengendalian api, dapat dengan mudah mengenali nama Raja Iblis Api, dan memiliki niat dan metode pedang yang luar biasa, ada beberapa hal yang sebaiknya kukatakan padamu. Mungkin, semua ini sudah ditakdirkan. Tatapan Ling Yan beralih ke bagian terdalam alam rahasia, ke arah di mana api paling berwarna dan fluktuasi energi paling halus dan menakutkan. Suaranya menjadi halus, seolah telah melintasi waktu tanpa akhir. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api yang berkobar. Dia berbicara perlahan, setiap kata seakan-akan mengandung beban waktu. Mereka adalah kakak laki-lakiku yang lebih tua. Kakak senior, Dev mengangkat sebelah alisnya sedikit. Jawaban ini sangat mengejutkannya. Dewa bintang roh api dan dewa iblis api berkobar selalu bertarung sampai mati setiap kali bertemu. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti sesama murid. Oke. Ling Yan mengangguk, ekspresi wajahnya tampak rumit, campuran antara nostalgia dan ejekan terhadap diri sendiri. Itu, sudah sangat, sangat lama sekali. Begitu lamanya sehingga struktur langit ke-10 saat ini belum sepenuhnya terbentuk. Dulu, aku hanyalah seorang pemuda tak tahu apa-apa yang berkelana, hidup pas-pasan. Karena aku memiliki sedikit garis keturunan yang berapi-api, aku diselamatkan oleh seorang lelaki tua misterius yang pernah ke sini saat hampir mati. Rasa hormat dan kehangatan tampak di matanya. Pria tua itu, kami semua dengan hormat memanggilnya Tuan Yan. Penampilannya biasa saja dan pakaiannya sederhana, tetapi ia memiliki sepasang mata yang seolah mampu melihat masa lalu dan masa depan serta memahami asal-usul alam semesta. Dia melihat bahwa meskipun bakat saya biasa-biasa saja, saya memiliki semangat yang kuat dan ketertarikan serta hasrat alami terhadap api, jadi dia membuat pengecualian dan membimbing saya. Pada waktu itu, guru sudah memiliki 2 murid yang sangat berbakat dan cemerlang di bawah bimbingannya kakak tertua Li Jin dan kakak kedua Huo Ling. Li Jin, roh api. Dev mengulanginya dengan lembut, ini jelas merupakan nama asli dari Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api sebelum mereka menjadi terkenal. Bab 5812, terlalu malu untuk berbicara.
Ling Yan melanjutkan, nadanya dipenuhi kerinduan akan kejayaan masa lalu. Kakak tertua, Li Jin, memang arogan, dengan temperamen yang baik sekaligus jahat. Ia bertindak sesuai kata hatinya dan tidak mengikuti etika atau hukum. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang sifat api yang jahat dan mendominasi, yang membakar segalanya, menghancurkan segalanya, dan kemudian melahirkan kehidupan baru. Ia percaya bahwa hakikat api terletak pada siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Ia berkultivasi hingga mencapai titik kegilaan, sering memuji api dengan tubuhnya sendiri, berjalan di ambang hidup dan mati, dan menempa seni iblis Li Huo yang mengguncang dunia. Kemudian, ia dikenal sebagai Raja Iblis Li Huo, yang membuatnya dikagumi di seluruh surga, membuat semua iblis bersujud dan para dewa serta makhluk abadi takut padanya. Kakak senior kedua, Huo Ling, memiliki sifat lembut dan jujur, berpikiran luas, dan penuh kasih. Ia memahami aspek ilahi dan kebajikan dari cahaya, kehangatan, pemurnian, dan pemberi kehidupan yang terkandung dalam api, dan percaya bahwa api adalah peradaban dan cahaya harapan. Teknik abadi roh api miliknya sungguh luhur, agung, dan mendalam. Teknik itu mampu memurnikan roh jahat dan memelihara segala sesuatu. Kemudian, ia menjadi penguasa bintang roh api, menguasai seantero jagat bintang. Ia dipuja oleh banyak makhluk Ha dan dipuja sebagai sumber cahaya bintang dan perwujudan cahaya. Pada titik ini, kepahitan di wajah Ling Yan semakin dalam. Sedangkan aku, Ling Yan, aku bodoh dan pemahamanku pas-pasan. Meskipun aku pernah belajar di bawah bimbingan seorang guru ternama dan setara dengan dua jenius tak tertandingi, aku tak pernah benar-benar memahami esensi api. Ia tidak memiliki pencerahan iblis seperti kakak tertua, yang dapat menghancurkan, membangun kembali, dan menguasai dunia, serta hati suci seperti kakak kedua, yang jujur, damai, dan baik hati kepada semua makhluk hidup. Di bawah cahaya menyilaukan kedua kakak laki-lakiku, aku hanya bisa bersusah payah menjelajahi jalur pedang apiku sendiri, dan kemajuanku lambat. Dia mendesah, suaranya dipenuhi penyesalan mendalam dan ketidakberdayaan. Yang lebih disesalkan lagi adalah tak lama setelah guru kami mengajarkan metode dasar Tao dan meletakkan fondasi bagi kami, beliau berkata bahwa beliau telah memperoleh beberapa wawasan dan perlu melampaui batas alam semesta untuk mengejar Tao sejati. Setelah itu, beliau menghilang dan tak pernah terdengar lagi kabarnya. Kedua kakak senior ini sangat berbakat. Bahkan tanpa bimbingan sang guru, mereka telah mencapai kemajuan pesat dan menjelajahi berbagai dunia berkat pemahaman dan kesempatan yang mereka miliki. Ling Yan menoleh menatap Dev, matanya penuh ketulusan, namun juga sedikit kesedihan yang nyaris tak terlihat. Dan aku menjaga wilayah rahasia Li Huo ini, yang ditemukan oleh guruku di masa mudanya dan kemudian diubah oleh kakak seniorku, Li Jin. Tempat ini awalnya adalah ruang aneh yang terbentuk oleh pecahan api primordial kacau yang jatuh di awal mula alam semesta, yang mengandung hukum-hukum api paling primitif. Sebelum meninggalkan alam ini, kakak seniorku mempercayakannya kepadaku, pertama-tama karena pertimbangan sekte kita bersama, dan kedua untuk memberiku tempat berlindung yang aman agar aku dapat menetap dan memahami Dao api. Kedua, saya juga berharap dapat menjaga tempat ini dan mencegah asal-usulnya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan bencana. Di alam rahasia ini, aku mengandalkan beberapa wawasan kultivasi peninggalan kakak tertuaku, sesekali serpihan bimbingan dari kakak keduaku, dan energi roh api tak berujung dari alam rahasia ini sendiri. Butuh ribuan tahun untuk menggabungkan ilmu pedang dan api, menciptakan teknik pedang langit terbakar, dan itulah sebabnya aku memiliki reputasi yang tak seberapa sebagai master pedang api langit saat ini. Tapi dibandingkan dengan kedua kakak laki-lakiku yang telah lama menjelajahi surga dan menjalankan hukum. Kunang-kunang bagi bulan, debu bagi gunung, mereka sungguh tak berarti, terlalu memalukan untuk disebutkan. Dev mendengarkan cerita Ling Yan dengan tenang dan mengerti. Jadi begitulah rumitnya asal-usulnya. Seorang guru yang misterius dan kuat, dua saudara senior yang mengambil jalan yang sangat berlawanan tetapi keduanya mencapai puncak kemampuan mereka, dan seorang saudara junior dengan bakat terbatas yang berpegang teguh pada tugasnya dan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Alam api ini bukan sekadar tempat yang menyimpan harta karun, tetapi juga, sampai batas tertentu, merupakan tempat yang kompleks di hati Ling Yan di mana kejayaan dan penyesalan saling bertautan. Karena alam rahasia api berkobar ini dipercayakan kepadamu oleh Raja Iblis Api Berkobar untuk perlindungan, mengapa kau menetapkan aturan seketat itu, melarang orang luar masuk? Bahkan jika kita datang ke sini untuk menghindari bencana, kita hampir saja berakhir saling bertarung. Dev mengajukan pertanyaan lain yang ada di benaknya. Ekspresi Ling Yan berubah serius, dan dia menekan emosinya sebelumnya, menjadi hikmat. Dia menunjuk ke bagian terdalam dari alam rahasia itu, ke area di mana api paling kacau, seolah-olah api itu bahkan dapat melahap dan mendistorsi cahaya, dan berkata dengan suara yang dalam. Ada dua alasan. Pertama, tempat ini dipercayakan kepadaku dengan sungguh-sungguh oleh kakak seniorku, Li Jin. Karena aku, Ling Yan, telah menerima amanahnya, aku harus setia pada misinya dan tidak akan pernah membiarkan orang luar seenaknya menodai atau menghancurkan kemurnian dan integritas tempat ini, juga tidak akan membiarkan sumber daya alam rahasia dieksploitasi dan disalahgunakan. Ini adalah janjiku kepada kakak seniorku, dan disinilah letak hati Daoku. Dia berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih serius, bahkan diwarnai dengan sedikit kekhawatiran. Kedua, dan yang terpenting, inti dari alam rahasia ini bukanlah surga kultivasi atau gudang harta karun biasa, melainkan tempat peristirahatan sejati dari pecahan api asal kekacauan itu, sekaligus tempat di mana kakak senior kita meninggalkan sebagian warisan dan batasan aslinya.
Tatapan Lingyan tertuju pada area yang kacau itu, suaranya rendah. Sebelum pergi, kakak senior saya dengan tegas memperingatkan saya bahwa api asal kekacauan adalah api asli yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan sebelum pemisahan kekacauan primordial. Api ini adalah nenek moyang semua api dan akar kehancuran dan penciptaan. Dunia ini penuh kekerasan dan tak terduga, dan serpihan hukum yang terkandung di dalamnya jauh melampaui batas kemampuan dunia ini. Mereka yang tidak memiliki esensi paling murni dan paling berapi-api, yang hendaknya sekuat besi ilahi yang kacau, dan yang telah mendapatkan persetujuannya, tidak boleh mendekati area terlarang inti. Kalau tidak, bahkan jika aku mencapai puncak kekuatanku, aku pasti akan menderita serangan balik dari api sumber. Paling banter, fondasi Daoku akan hancur total, membuatku lumpuh, paling buruk, jiwa dan ragaku akan musnah, dan aku tak akan pernah bisa bereinkarnasi. Dia menarik pandangannya dan menatap Dev, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekan Taois Dev, saya tidak tahu latar belakang Anda atau apa yang Anda andalkan. Kau bisa mengusir roh api luar, mungkin karena kau memiliki harta karun langka atau fisik istimewa. Tapi api asal kekacauan ini bukan benda biasa. Lata bisa dilawan dengan kekuatan kasar atau senjata sihir biasa. Saya telah menjaga tempat ini selama 1000 tahun, dan setiap hari saya bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari intinya, tekanan yang membuat jiwa saya gemetar. Bahkan aku hanya berani menyerap roh api lembut yang telah disaring melalui lapisan-lapisan alam rahasia di wilayah terluar untuk kultivasi, dan aku tak pernah berani melewati batas. Meskipun keahlianmu sangat tinggi, kau tidak boleh mendekati area terlarang itu hanya karena penasaran. Itu adalah wilayah yang tak bisa disentuh oleh manusia abadi, bahkan oleh makhluk surgawi biasa sekalipun. Bab 5813, akrab namun aneh. Api asal caotik, sumber api tertinggi. Gumam Dev, mengulangi kedua kata ini, kilatan cahaya halus bersinar dalam di matanya. Ruang primordial yang telah lama tertidur dalam tubuhnya tiba-tiba dan sedikit berdenyut. Panas yang samar namun luar biasa murni, yang tampaknya berasal dari awal mula penciptaan, menyebar diam-diam, menciptakan resonansi misterius dengan energi roh api mistis yang bersentuhan dengan pori-porinya. Perasaan ini terasa akrab sekaligus aneh, seolah-olah garis keturunan yang tertidur sedang dibangunkan. Dev tetap tanpa ekspresi dan mengangguk pelan kepada Lingyan, terima kasih atas kejujuranmu, Master Pedang. Aku akan mengingatnya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang menemukan kedamaian dan pemulihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di oasis aman ini yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Dev. Energi unsur api yang murni dan lembut di alam rahasia, dipadukan dengan nutrisi dari mata air ajaib, pil yang disediakan oleh Dev, dan penggunaan kekuatan abadi murninya secara berkala untuk membuka meridian orang yang terluka parah, menghasilkan efek penyembuhan yang hanya dapat digambarkan sebagai ajaib. Luka mengerikan di dada Lietian, yang masih dipenuhi energi iblis, sedang dalam tahap penyembuhan, berkeropeng, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan kulit dan daging baru. Kulit pucatnya perlahan kembali merona kemerahan, dan aura lesunya semakin kuat dari hari ke hari. Di bawah nutrisi ganda dari roh api yang lembut dan saripati kehidupan, meridian yang rusak di tubuhnya perlahan namun pasti diperbaiki. Dia bahkan merasakan bahwa, setelah cobaan ini dan penempaan lingkungan alam rahasia, hambatan dalam kultivasinya yang telah stagnan selama bertahun-tahun mulai mengendur. Kecepatan pemulihan Ling Xuang bahkan lebih mencengangkan. Dia telah menguasai teknik api tingkat atas, yang membuatnya sangat cocok untuk lingkungan ini. Setelah duduk dengan tenang di dekat mata air spiritual selama 3 hari, bukan saja luka-luka internalnya sembuh sepenuhnya, tetapi jantung pedangnya, yang agak redup karena aktivasi paksa teknik pedang, juga pulih. Di bawah pembersihan energi roh api murni dan nutrisi tak kasat mata dari pesona Tao, Dev yang mendalam, ia menjadi lebih transparan dan halus, dan pengolahannya menunjukkan kecenderungan samar untuk maju lebih jauh. Perasaannya terhadap Dev juga bergeser dari penghinaan awal menjadi keterkejutan dan kekaguman, dan secara halus mengembangkan rasa ingin tahu dan perhatian yang kompleks dan tak terlukiskan yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Xian dan Yingwu bukanlah yang mengalami cedera paling serius dan pulih paling cepat. Mereka kini dapat beraktivitas normal dan menjadi asisten yang berharga bagi tim manajemen Laitian. Sebagian besar murid sekte 10.000 binatang lainnya juga berhasil menstabilkan luka mereka. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan diuntungkan oleh kemalangan ini, karena kemajuan mereka di tanah suci ini beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Selama beberapa hari terakhir, Dev nampaknya berkeliaran di alam rahasia dengan kecepatan santai. Dia tidak terburu-buru menuju area inti yang diperingatkan Lingyan, melainkan menjelajah keluar sepanjang tepian zona aman, dengan hati-hati merasakan setiap irama dunia asal yang berapi-api ini. Ia melangkah melintasi aliran sungai keemasan yang mengalir perlahan, bagaikan sinar matahari sejati. Airnya panas menyengat, tetapi terbelah secara otomatis saat jari-jari kakinya menyentuh permukaan, berubah menjadi 2 aliran api lembut yang melingkarinya, seolah menyambut seorang raja. Dia mendaki gunung rendah yang seluruhnya terbuat dari giok api inti bumi, dengan gugusan api yang berkelap-kelip abadi berbentuk seperti burung merah tua di puncaknya. Ia benar-benar memisahkan api kecil, yang melayang ke telapak tangannya, dengan penuh kasih sayang mengusap-usap jari-jarinya, lalu berubah menjadi roh api murni yang memasuki tubuhnya, memelihara kekuatan abadi yang kacau balau. Ia mencoba mendekati sekelompok roh api, yang sedang bermain di hutan jamur api. Alih-alih menghindari mereka, makhluk-makhluk kecil yang baru mulai cerdas ini justru berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan suara-suara lembut.
merdu seperti ayunan lonceng angin, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengannya. Ia bahkan mengamati raksasa lava yang menjulang tinggi tertidur di kejauhan, jantungnya berisi inti api yang terus berubah dan berdenyut berirama, fluktuasinya secara halus beresonansi dengan ritme mendalam seluruh alam rahasia. Semua ini diamati oleh Ling Yan, yang sedari tadi hanya memusatkan perhatian padanya. Keterkejutan dan keraguannya tumbuh liar bagai rumput liar di hatinya. Dia semakin yakin bahwa Dev bukanlah seorang kultivator abadi biasa. Ketertarikannya dan kendalinya atas api melampaui bakat bawaan atau kepemilikan harta karun yang luar biasa, itu lebih seperti resonansi dan penekanan tingkat tinggi yang berasal dari hakikat kehidupan. Mungkinkah benar-benar ada semacam sumber api tertinggi yang tersembunyi di dalam dirinya? Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan afinitasnya dengan semua api? Hati Ling Yan bergejolak, dan sebuah pikiran berani namun dingin muncul di benaknya, mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan kakak senior, atau bahkan dengan guru? Pada hari ini, Dev berkelana dan akhirnya tiba di bagian terdalam dari alam rahasia, yang tepinya telah dengan tegas diperingatkan Ling Yan dan dianggap sebagai zona terlarang mutlak. Pemandangan di hadapannya bahkan membuat Dev yang berpengetahuan luas sedikit menahan napas. Pemandangan di hadapannya, tempat ini tampaknya menjadi jantung seluruh dunia api, atau mungkin lokasi luka. Itu bukan lagi bentang alam yang relatif teratur dari gunung-gunung berapi dan sungai-sungai, tetapi lautan api yang kacau, yang luas dan tak terbatas yang seluruhnya terdiri dari api ilahi yang paling purba dan ganas dari semua jenis. Lautan api membentang tak berujung, dan sejauh mata memandang, yang ada hanyalah api yang mendidih dan bergulung-gulung. Api surga yang membara, berwarna merah tua meraung seperti seekor naga, menghanguskan ruang yang dilaluinya dengan tanda-tanda hitam. Api esensi matahari, kemasan itu menyilaukan, namun membawa suhu yang sangat tinggi yang dapat memurnikan dan memusnahkan segalanya. Purple Heaven Thunderfire, berwarna ungu meliuk-liuk dan berderak, memancarkan aura kehancuran bagaikan hukuman dewa. Api dingin roh tulang, yang berwarna putih pucat terbakar tanpa suara, hawa dinginnya mampu membekukan jiwa. Terlebih lagi, Void Devouring Flame, yang hitam pekat, tampaknya mampu melahap semua cahaya, panas, dan materi, membentuk pusaran berbahaya di dalam lautan api. Api yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya hanya terlihat dalam legenda atau bahkan hanya ada dalam teori, saling terjalin, bertabrakan, menyatu, dan memusnahkan di sini dengan cara yang kacau namun tampaknya lebih dalam. Ledakan, lolongan, bunyi berderak, desisan. Segala macam suara bercampur menjadi simfoni kehancuran yang dahsyat. Bab 5814, Benih Api Kekacauan. Di atas lautan api, ruang angkasa terpelintir dan hancur, menghadirkan fenomena-fenomena aneh dan fantastis, kadang-kadang mengungkap pemandangan kacau awal mula dunia, dan kadang-kadang mencerminkan pemandangan apokaliptik kehancuran bintang-bintang. Di tengah-tengah kobaran api yang berkobar dan kacau ini, samar-samar terlihat garis besar sebuah bangunan megah. Bangunan itu tampak dipahat dari kristal kacau, yang paling murni, sebening kristal namun mengandung kecemerlangan tak terbatas, menghadirkan tekstur aneh yang tidak hitam atau putih, meliputi semua warna. Bentuknya bukanlah istana atau paviliun biasa, tetapi lebih seperti piramida api, yang berlapis-lapis dan terus berputar, dengan puncaknya menunjuk langsung ke langit berapi-api yang paling kacau di atasnya. Seluruh menara diselimuti rapat dan dilindungi oleh lapisan api yang padat, terus berubah, dan kacau api asal mula kaotik. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Dev dapat dengan jelas merasakan aura tertinggi yang terpancar dari api asal kekacauan, kekuatan yang membuat semua hal bergetar dan hukum alam menangis. Di tepi area terlarang, sebuah prasasti batu besar, setinggi 10 zang, berwarna merah darah, dan tampaknya terbentuk dari rune api yang terkompresi dan mengeras yang tak terhitung jumlahnya, berdiri megah. Di permukaan prasasti batu itu, dua ukiran yang dalam seolah ditulis langsung dengan kekuatan maha kuasa. Setiap goresan mengandung kehendak mengerikan yang dapat membakar jiwa dan mencap kehampaan, yang merupakan peringatan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api yang berkobar. Api kekacauan primordial, membakar dao dan memurnikan jiwa. Mereka yang tidak terikat pada api, jiwanya akan padam saat memasukinya. 16 rune api kuno dan misterius, dengan sapuan-sapuan yang kuat dan agung, masih mempertahankan semangatnya yang membara bagai api yang berkobar, membakar hati dan keberanian siapapun yang berani mendekat. Dev berdiri di perbatasan antara api dan kehancuran, menatap lautan api yang menderu dan kacau serta menara kristal kacau misterius di tengahnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya mempercepat operasinya sendiri. Jauh di dalam dantiannya, pusaran kacau yang telah lama tertidur mulai berputar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, memancarkan hasrat dan resonansi yang semakin kuat. Di pusat siklon tersebut, percikan kecil namun luar biasa murni dan kacau, yang tampaknya mampu mencerminkan lahir dan matinya api yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap dinyalakan dan tumbuh lebih kuat. Perasaan itu sangat jelas api primordial yang kacau di depannya memiliki asal yang sama dengan semacam energi primordial di dalam tubuhnya. Itu bukan ancaman, tetapi panggilan. Itu adalah ketertarikan timbal balik dari kekuatan yang telah lama hilang dengan asal yang sama. Asal-usul api tertinggi, api purba kekacauan. Mata Dev berbinar, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya ini memang sudah dipersiapkan untukku. Tanpa ragu sedikit pun, di bawah tatapan mata Ling Yan yang tiba-tiba mengecil di kejauhan, dia melangkah maju, sosoknya secepat kilat, dan terjun langsung ke lautan api yang kacau balau.
Itu cukup untuk langsung mengubah bahkan seorang ahli alam surgawi abadi puncak menjadi abu. Rekan Taoist Dev. Tidak, cepat kembali. Seruan Lingyan langsung tenggelam oleh gemuruh api yang berkobar. Akan tetapi, adegan yang diharapkan Dev dilalap api dan berteriak kesakitan tidak terjadi. Lautan api yang kacau, yang cukup kuat untuk membakar bintang-bintang dan menghanguskan angkasa, mengalami perubahan luar biasa saat menyentuh tubuh Dev. Api yang berkobar, seolah-olah mereka telah melihat raja tertinggi, langsung menaklukkan keganasan mereka. Mereka tidak lagi menyerang dan membakar tanpa pandang bulu, tetapi menjadi luar biasa, jinak, dan teratur. Api merah menyala yang berkobar itu berpisah secara otomatis, membentuk sebuah lorong. Esensi matahari kemasan berubah menjadi titik-titik hujan ringan, yang dengan lembut memercik ke tubuh Dev. Alih-alih membakarnya, cahaya itu menembus ke dalam dirinya, berubah menjadi sumber api tertinggi yang paling murni. Petir dan api ungu tak lagi berderak dan meledak, tetapi malah melilit pergelangan tangannya bagaikan binatang peliharaan yang berperilaku baik, mengirimkan sensasi geli yang menenangkan ke seluruh tubuhnya. Api hitam pekat dan halus itu berhenti melahap, sebaliknya, mereka berputar di sekelilingnya, pertama-tama, menyaring, dan menjinakkan energi api lain yang terlalu meledak-ledak. Lingkaran cahaya tipis dan aneh, yang terus bergeser dan berubah dalam warna yang kacau, secara alami muncul di tubuh Dev. Lingkaran cahaya ini, meskipun tampak lemah, memancarkan aura kuno kekuatan tertinggi dan kekuasaan atas semua api cahaya spiritual sumber api kekacauan. Inilah fenomena asli yang secara alami terwujud ketika pusaran kacau dan percikan kacau di dalam dantiannya dirangsang oleh kekuatan eksternal yang sama. Dia berjalan dengan tenang melewati lautan api yang kacau yang membuat Lingyan ketakutan, langkahnya tidak tergesa-gesa dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri daripada berjalan melewati tanah kehancuran. Yang lebih mengejutkan lagi, saat ia terus maju menuju pusat lautan api, menara kristal yang kacau, kobaran api yang tak berujung di sekelilingnya tampaknya dipanggil oleh sumber yang paling utama, dan mulai secara aktif dan gembira berkumpul padanya. Bukanlah pengepungan yang agresif, melainkan penggabungan dan pengabdian, seperti semua sungai yang mengalir ke laut. Merah, emas, ungu, putih, hitam. Warna-warna api yang tak terhitung jumlahnya, dilucuti dari kulit luarnya yang ganas, mengungkapkan hukum, rune, dan esensi energi yang paling inti dan asli. Bertransformasi menjadi aliran deras penuh warna yang memukau, aliran itu menyerbu ke arah Dev dari segala arah, menyatu mulus dengan cahaya spiritual sumber api kacau yang mengelilinginya. Kemudian dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh cahaya spiritual, menyatu ke dalam pusaran kekacauan yang semakin terang dan padat serta percikan di dantiannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lautan api di sekitarnya sedikit meredup, deru api sedikit mereda, dan auranya menjadi lebih kuat dan halus. Kemanapun ia pergi, apinya padam, meninggalkan jalan yang singkat dan relatif damai, meskipun jalan itu akan segera dipenuhi lagi oleh api yang membumbung dari luar. Namun, adegan menarik buah kastanya keluar dari api, dan semua api menyatu, ini sudah cukup untuk membuat Lingyan ketakutan, yang hampir tidak mampu melihatnya dari jauh dengan indera ketuhanannya, membuatnya tercengang. Sumber api tertinggi, itu benar-benar sumber api tertinggi. Dan itu, benih api kreatif yang legendaris. Suara Lingyan bergetar, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang amat sangat. Bab 5815, Terobosan. Benih api kekacauan, sumber segala api, penguasa segala api. Ini, bagaimana mungkin? Api primordial seperti itu hanya ada dalam legenda sejak awal penciptaan. Bahkan kakak tertua, Li Jin, mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan beberapa jenis api ilahi bawaan untuk meniru jejak, niat api yang kacau, yang jauh dari api sejati. Bagaimana mungkin seorang kultivator di alam manusia abadi, yang usia tulangnya baru 100 tahun, mungkin memiliki benih api Chaotic yang lengkap di dalam tubuhnya, yang bahkan dapat secara aktif menyerap api asal Chaotic dari luar. Pada saat ini, semua keraguan, kecurigaan, dan kebencian Lingyan hancur oleh pemandangan menakjubkan di hadapannya. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Dev sebelumnya. Dia mampu membawa benih api kekacauan dan dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api, dan menyerap serta memurnikan api asal kekacauan yang bahkan Raja Iblis Api sendiri harus perlakukan dengan hati-hati. Latar belakang dan asal-usul orang ini telah melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki semacam hubungan yang luar biasa dengan tuannya. Kalau saja Lingyan tahu kalau sumber api terhebat di dalam tubuh Dev aslinya berasal dari Flame Demon, entah apa yang akan dipikirkannya. Kemudian, Dev menyerap dan memurnikan berbagai api, dan sekarang sumber api pamungkasnya berada di luar jangkauan orang biasa. Dev sama sekali tidak menyadari gejolak dalam hati Lingyan, saat ini ia tengah tenggelam dalam kondisi pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendalam. Sejumlah besar sumber kekuatan api yang sangat murni dan bermutu tinggi mengalir ke dalam tubuhnya seperti banjir yang meluap. Kekuatan-kekuatan ini tidaklah kacau, masing-masing membawa fragmen unik dari hukum api kekuatan yang mendominasi untuk membakar langit, memurnikan matahari, menghancurkan guntur, memadatkan es, dan melahap ketiadaan. Setelah diserap oleh cahaya spiritual sumber api yang kacau, mereka tidak saling bertentangan. Sebaliknya, di bawah kendali pusaran kacau tersebut, ia terurai, menyatu, dan menyublim secara teratur, hingga akhirnya bertransformasi menjadi elemen api kacau, yang paling purba, yang memelihara embrio, teratai api kacau, yang semakin jemi di pusat pusaran tersebut.
Teratai api ini menampilkan warna kacau yang sempurna, dengan kelopak yang berlapis satu sama lain, seolah mengandung dunia dan api yang tak berujung. Ia berputar perlahan, dan setiap kali berputar, ia memancarkan aura Taois tertinggi yang mengendalikan semua api, memusnahkan semua hukum, dan memelihara semua roh. Ia merupakan simbol kehancuran sekaligus sumber penciptaan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung jumlahnya, wawasan, dan bahkan jejak kemauan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api di lautan api yang kacau ini juga melonjak ke lautan kesadaran Dev seperti air pasang saat sumber api diserap. Itulah pemahaman dan penafsiran paling mendalam, paling liar, dan paling tak terkendali tentang hakikat api oleh seorang guru besar jalan iblis. Dev tampak berubah menjadi api, secara pribadi mengalami ledakan dan penyebaran api kekacauan primordial di awal terbentuknya alam semesta. Saya merasakan ledakan dan kondensasi cahaya dan panas yang tak berujung saat sebuah bintang lahir. Saya mengalami harapan dan kerapuhan api peradaban yang menyalakan secercah cahaya pertama dalam kegelapan. Ia juga menjadi saksi kehancuran dan kehancuran di akhir dunia, di mana semuanya terbakar menjadi abu. Pengetahuan mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang penggunaan api, kekuatan supranatural api, hukum api, dan bahkan penggunaan api untuk menjelajahi ruang waktu, sebab dan akibat, serta dao besar kehidupan dan kematian, terpatri di kedalaman jiwanya. Bintang-bintang primordialnya berkilauan, menganalisis, menyerap, dan menyatukan kebenaran dao unsur api yang mendalam ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Di bawah suntikan energi besar dan tak tertandingi ini dan pembaptisan hukum tertinggi, hambatan kultivasi Dev, yang telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam manusia abadi dan sangat padat, diam-diam mencair seperti es dan salju di bawah matahari. Bas! Aura yang kuat dan murni muncul dari tubuh Dev tanpa peringatan. Tingkat ke-8 alam abadi manusia. Terobosan. Lagi pula, ini baru permulaan. Energi yang disediakan oleh laut api caotik terlalu besar, kondensasi teratai api caotik membutuhkan fondasi yang sangat besar, dan wawasan dao dari Raja Iblis Api tak ada habisnya. Dengan 3 dorongan ini, level kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tahap awal peringkat 8, stabil. Tahap tengah peringkat 8, melonjak. Puncak peringkat 8, sempurna. Akhirnya, setelah mencapai titik kritis tertentu, auranya berangsur-angsur tenang dan akhirnya berhenti dengan mantap di puncak tingkat ke-8 alam manusia abadi. Hanya ada selapis tipis kertas yang menghalangi kita dan tingkatan terakhir alam abadi, tingkat ke-9, yang dapat rusak kapan saja. Terobosan ini lebih dari sekadar akumulasi energi spiritual. Sumber api pamungkasnya mengalami perubahan kualitas yang dramatis setelah diresapi dengan elemen api kacau. Ia menjadi semakin padat bagai air raksa, seberat gunung, dan dalam operasinya ia membawa panas yang membakar habis segala sesuatu dan kekuatan yang dahsyat yang dapat menguasai langit, namun ia juga mengandung vitalitas dan perubahan yang tak terbatas. Jika sumber api tertinggi sebelumnya merupakan pedang tak tertandingi yang tak diasah, kini ia adalah senjata suci yang telah ditempa, diasah, dan dikembalikan setelah meminum darah. Tubuh fisiknya mengalami penempaan ganda dari dalam keluar oleh api asal kekacauan, dan kekuatannya meningkat drastis sekali lagi. Kulitnya halus dan berkilau seperti batu giok, namun memiliki kilauan halus dan kacau, tulangnya memiliki semburat kemasan samar, dan sumsumnya panas dan penuh vitalitas seperti magma. Kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan seorang kultivator tubuh tingkat puncak di alam abadi surgawi yang mengkhususkan diri dalam teknik fisik. Jiwanya, yang ditempa oleh api dan disucikan oleh Dao Agung, menjadi semakin murni dan kokoh. Kekuatan dan jangkauan indera ilahinya meningkat beberapa kali lipat, dan persepsi serta kendalinya atas berbagai energi di dunia, terutama energi berbasis api, mencapai tingkat mikroskopis yang benar-benar baru. Dia bahkan samar-samar dapat melihat aliran energi unsur api dan benang-benang hukum di udara. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, rasanya seperti sesaat, namun juga seperti 10.000 tahun. Dev akhirnya menyeberangi lautan api yang luas dan kacau tak terbatas dan melangkah ke satu-satunya alun-alun yang stabil di tengah lautan api, yang dilapisi dengan kristal-kristal kacau. Bab selanjutnya.